Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ekspedisi Keraton Merapi. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspedisi Keraton Merapi. Akhirnya beberapa pemuda bersedia membantu. Yuda yang mengalami kondisi terluka parah tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka membantu Yuda ke klinik terdekat dan akhirnya masalah selesai. Tentu tidak. Rama dan Yuda tidak tahu bagaimana hasil pertarungan Pati dan pasukan Butara Kala. Mereka sudah bertemu dan melihat wujud Buto, pemimpin tertinggi Butara Kala. Tentunya mereka tidak akan lepas dari incaran Buto. Setelah sampai di klinik, Rama langsung pingsan. Mau bagaimanapun juga Rama terluka cukup serius meskipun tidak separah Yuda. Di tempat Jaka berada, Jaka sibuk mempelajari susunan perlindungan yang ada di Villa Joglo. Setelah beberapa saat Jaka mampu memahaminya dan memperkuat pelindung tersebut. Akhirnya selesai. Anda luar biasa. Aku terkejut teman tuan muda semuanya memiliki kemampuan yang hebat. Biasa saja, ini sangat mudah, Ki. Ki Clara, ada apa? Pasukan Butara Kala kemari lagi. Bukan, Ki. Tapi ada ribuan atau mungkin lebih cendolo keblak mendekat ke arah jalur tak berujung. Bikin aku panik saja kau ini. Segera kumpulkan prajurit yang masih bisa bertempur. Kita hadang mereka. Baik, Ki. Apakah makhluk yang seperti anak burung itu? Benar, Tuan. Cendolo keblak tidak begitu kuat. Kami masih mampu menangani mereka. Aku ikut. Aku ingin tahu seperti apa cendolo keblak ini bertarung. Dengan senang hati, Tuan. Mari ke perbatasan bersama. Dari tadi Jaka terus-menerus mempelajari pelindung. Dia sudah mulai bosan dan ingin melakukan sesuatu yang baru. Tetapi Ki Clara terlalu meremehkan serbuan cendolo keblak kali ini. Makhluk kali ini bukan cendolo keblak yang biasanya. Mereka sudah berubah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Wujudnya juga tidak seperti anak burung lagi. Mungkin Jaka sendiri juga akan kerepotan untuk menghadapi makhluk satu ini. Jauh di dalam jalur tak berujung, di setiap portal wilayah pasti ada tempat yang disebut sebagai alam hampa. Alam hampa ini terletak di sekitar portal wilayah yang jaraknya cukup jauh. Alam hampa juga memiliki sebuah portal, hanya saja tidak bisa terdeteksi di mana lokasi tepatnya. Alam hampa ini adalah tempat paling gelap dan tidak layak untuk dihuni oleh makhluk manapun kecuali satu makhluk, yaitu cendolo keblak. Cendolo keblak berasal dari alam hampa ini. Tidak diketahui pasti bagaimana makhluk ini terlahir. Konon alam hampa akan menyerap jiwa-jiwa yang mati di alam Merapi tanpa terkecuali. Entah itu jin atau manusia. Jiwa mati yang terserap ke dalam alam hampa akan dibentuk menjadi jiwa baru yang disebut cendolo keblak. Banyak jenis cendolo keblak. Jenis tersebut tergantung kualitas jiwa yang diserap oleh alam hampa. Semakin istimewa jiwa yang mati, akan semakin kuat terciptanya cendolo keblak. Dulunya alam hampa menjadi tempat sisa-sisa pembuangan dari peleburan jiwa. Jiwa yang rusak dan tidak layak dibuang ke alam hampa. Sehingga alam hampa sendiri akhirnya memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa. Peleburan jiwa yang dilakukan Kesultanan Merapi adalah untuk membentuk bakat baru yang memiliki umur panjang. Rata-rata target Kesultanan Merapi adalah jiwa-jiwa dari anak manusia yang bersentuhan dengan energi spiritual atau berbakat dalam hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, bakat-bakat tersebut semakin jarang hingga akhirnya kini tidak hanya anak manusia berbakat saja yang dicari.
Manusia dewasa juga menjadi target Kesultanan Merapi yang terpenting memiliki bakat atau telah membangkitkan energi spiritualnya. Peleburan jiwa yang dilakukan Kesultanan Merapi untuk menyaring bakat-bakat tersebut dan digunakan oleh makhluk yang memiliki umur lebih panjang. Setelah jiwa dilebur akan menjadi pecahan jiwa yang kecil yang bisa diserap oleh keturunan mereka. Dengan begitu keturunan mereka akan memiliki bakat yang sama seperti jiwa yang sebelumnya. Kesultanan Merapi memiliki wewenang yang cukup luas di Keraton Merapi. Tingkatannya berada di bawah Keraton Merapi. Struktur Keraton Merapi ada beberapa bagian. Keraton Merapi dipimpin oleh sosok tertinggi yang disebut sebagai Raja Merapi atau Ratu Merapi. Perintah mereka mutlak, tidak bisa diabaikan atau ditunda. Untuk mendapatkan posisi raja, hanya keturunan raja yang berhak mewarisinya. Penasehat Merapi. Segala keputusan raja atau Ratu Merapi selalu dipertimbangkan oleh penasehat Merapi untuk kebaikan Keraton Merapi. Tidak lebih dari itu, tugas penasehat Merapi hanyalah membenarkan keputusan atau tindakan raja dan Ratu Merapi dari segi apapun itu. Meskipun penasehat Merapi tidak memiliki wewenang atas wilayah di seluruh wilayah Keraton Merapi, tapi tidak ada yang berani menyinggungnya. Bahkan Kesultanan Merapi sekalipun, posisi penasehat hanya bisa ditempati oleh kaum bangsawan yang semasa hidupnya mereka abdikan untuk belajar. Kecerdasan sangat dibutuhkan sebagai seorang penasehat. Kesultanan Merapi, posisi ini memegang hampir keseluruhan Keraton Merapi. Wewenangnya hanya di bawah Raja Merapi. Kesultanan Merapi bertanggung jawab penuh atas militer, yang mana Kesultanan Merapi adalah pusat kekuatan Merapi. Selain itu, Kesultanan Merapi juga mengandalkan 7 pilar Merapi yang masing-masing pilar memiliki tugas masing-masing. 7 pilar Merapi. Pilar Merapi memiliki tugas yang berbeda seperti diplomasi, keamanan, sumber daya, pelatihan militer, pemeliharaan, materi dan informasi. Berlanjut di bawah 7 pilar Merapi ada jenderal dan di bawahnya Ki Klara dan Jaka dalam perjalanan menuju perbatasan. Yada, Subali dan Siri juga suruh mengikuti mereka dari belakang. Situasi Banyumili sudah lebih baik. Penduduk di sana sangat cepat dalam bekerja. Mereka menata ulang desa Banyumili seperti sebelum terjadi serangan. Semuanya bergerak bekerja bersama untuk melakukan pembangunan desa Banyumili. Itulah yang dilihat Jaka di sepanjang jalan menuju perbatasan. Setelah beberapa saat mereka sampai di base yang terletak tidak jauh dari perbatasan. Apa yang terjadi di sini? Base yang biasa mereka gunakan untuk istirahat sudah berantakan. Tidak ada satupun prajurit yang berjaga di sana. Hening, hanya menyisakan puing-puing bekas kekacauan. Apakah tidak ada prajurit di sini, Ki Klara? Bukan begitu, Tuan. Setidaknya ada 50 prajurit Brajasena, dan itu harusnya cukup untuk menahan gelombang serbuan Cendolo Keblak. Tidak mungkin jika mereka semua musnah. Tapi tidak ada tanda-tanda musuh di sekitar sini. Beberapa saat kemudian, pasukan Brawijaya tiba. Sekitar 30 prajurit Brawijaya tiba di lokasi. Ada apa, Ki Klara? Kami juga belum lama tiba di sini. Sebetulnya aku yang ingin menanyakan itu padamu. Bukankah kau dari sini sebelumnya? Sebelumnya saya meninggalkan base. Tidak terjadi seperti ini. Prajurit Brajasena masih berkumpul dan bersiap menghadang gelombang Cendolo Keblak. Apa mungkin mereka? Kemungkinan mereka sudah lenyap. Hanya itu dugaan yang jelas. Tapi Cendolo Keblak tidak mungkin bisa membinasakan 50 prajurit Brajasena dengan begitu cepat. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Di saat Ki Klara dan prajurit Brawijaya berbincang, Siri dan Suruh memberitahukan sesuatu kepada Yada, Subali, dan lalu disampaikan pada Jaka bahwa mereka saat ini sedang dalam incaran sosok makhluk yang tengah bersembunyi. Semuanya hati-hati. Ada banyak sosok berbahaya yang bersembunyi. Jika kalian lengah, tanggung sendiri akibatnya. Siapa? Siapa, Tuan? Aku tidak tahu. Pengawalku mengatakan demikian.
Hati-hatilah. Subali memukul tanah lalu keluar sosok anak burung yang sudah memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Cendolo Keblak mulai bermunculan dari bawah tanah. Mereka lebih besar dari sebelumnya dan penampilannya juga terlihat lebih kuat. Hati-hati, mereka bukan keblak biasa. Perubahan Cendolo Keblak ada kaitannya dengan matinya para prajurit Butara Kala yang sebelumnya dibantai oleh Desta dan lainnya. Setidaknya prajurit Butara Kala memiliki kemampuan pondasi awal tingkat tinggi. Jika jiwa mereka terserap oleh alam hampa, itu akan menciptakan Cendolo Keblak yang menjadi lebih kuat lagi. Cendolo Keblak yang memiliki wujud anak burung tidaklah berbahaya, karena rata-rata jiwa mereka terbentuk dari jiwa dari ranah jiwa besi. Meskipun tidak berbahaya, itu masih bukan tandingan bagi makhluk yang memiliki jiwa besi. Dengan kata lain, makhluk jiwa besi yang mati setelah dibangkitkan menjadi Cendolo Keblak, kemampuannya bisa 2 kali lipat setara dengan ranah pondasi awal. Sedangkan Cendolo Keblak yang ada di hadapan mereka saat ini adalah reinkarnasi dari jiwa pondasi awal yang mana memiliki kemampuan setara ranah jiwa pembentukan Chi. Mereka ada di ranah pembentukan Chi, sama seperti Mugi Clara. Tapi mereka memiliki tingkatan lebih rendah darimu. Aku tahu, Tuan. Meskipun begitu, aku akan tetap kesulitan melawan mereka. Hati-hatilah, Tuan. Meskipun aku tidak tahu ranah jiwamu, setidaknya Anda berada di pondasi sempurna, bukan? Tolong jangan gegabah. Tenanglah, aku tahu batasku. Makhluk seperti mereka seperti ini semut bagiku. Manusia ini sangat sombong. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan jika aku diam saja. Pendampingnya memang kuat, tapi apa mereka berempat bisa menghadapi Cendolo Keblak sebanyak ini? Ki Clara berucap dalam hatinya. Yaudah, persiapkan pelindung. Subali, hadang di depan. Siri, suruh lindungi kiri dan kanan kami. Belakang urusanku. Suara percikan api pusaka Jaka membara. Pusakan Brahwo Geni siap menyambar musuh-musuhnya. Ratusan atau mungkin ribuan Cendolo Keblak mulai menyerang serentak. Tidak ada satupun keblak yang bisa masuk pelindungan Yada. Mereka tertahan oleh dinding pelindung yang jauh lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Ratusan pukulan Subali mengenai sasaran. Musuh langsung hancur berkeping-keping tanpa bisa mendekat. Siri dan Suruh memainkan perannya. Musuh yang mendekat habis tercincang, hampir tidak menyisakan wujudnya. Pusaka Brahwo Geni menyambar segalanya, meliuk-liuk seperti hidup mencari targetnya sendiri. Hanya dalam sekejap saja ribuan atau mungkin lebih Cendolo Keblak habis mereka bantai. Sisanya memilih kabur dan itu adalah keputusan tepat. Cendolo Keblak yang memiliki kemampuan setara pembentukan Chi tidak mampu hanya untuk mendekati saja. Jumlah mereka bukan apa-apa di mata Jaka dan pelindungnya. Ki Clara dan para prajurit Brawijaya bahkan tidak sempat untuk bertindak. Mereka semuanya melongo tanpa bisa berkata apa-apa. Tuan, jika boleh tahu sebenarnya Anda berada di ranah apa? Ranah? Di kepalaku terukir tulisan sugesti. Apa itu semacam ranah? Ki Clara sampai terjatuh mendengar jawaban Jaka. Ranah sugesti. Ada apa memangnya dengan ranah sugesti? Rakan Tuan Muda memang luar biasa. Ranah sugesti hanya bisa dicapai oleh kalangan bangsawan setidaknya. Aku yakin desa Banyumili akan kembali di masa jayanya dengan hadirnya Rakan Tuan Muda setingkat ini. Jaka berbeda dengan yang lainnya. Dia bisa mencapai ranah yang tinggi karena dia memang seorang ahli spiritual. Apalagi pertarungan hidup dan mati sudah sering dia alami. Ranah sugesti bukanlah akhir dari pencapaiannya. Ki Clara tidak menyangka bahwa selama itu dia bersama seseorang dengan ranah sugesti, kurang lebih setara dengan ranah yang dimiliki oleh ketujuh pilar Merapi. Wajar jika Jaka menganggap Cendolo Keblak tingkat 2 dianggap seperti semut. Bahkan Ki Clara sendiri berpendapat dirinya tidak lebih dari kecoa jika dibandingkan dengan Jaka. Tuan, apakah rekan-rekan Anda juga memiliki ranah yang sama dengan Anda? Rata-rata mereka ada di pondasi sempurna dan jiwa baru.
tapi ada 3 sosok yang bahkan tidak bisa aku lihat ranah jiwanya. Ranah jiwa tidak memiliki batasan bagi kami manusia selama kami masih mau belajar. Ranah jiwa kami akan terus berkembang. Itu benar. Aku melupakan faktor bahwa mereka semua adalah manusia. Tapi jika Kesultanan Merapi mengetahuinya, mereka akan dalam bahaya. Tuhan, sebaiknya Anda dan rekan-rekan Anda yang lain jangan sampai menyinggung Kesultanan Merapi. Memangnya kenapa kami harus menyinggung mereka? Selama mereka tidak mencari masalah dengan kami juga tidak akan bertindak. Lagi pula kami hanya ingin berkunjung ke Keraton Merapi, bukan untuk cari masalah. Ki Klara terdiam memikirkan sesuatu. Jaka masih tidak mengetahui fakta bahwa Kesultanan Merapi memiliki ambisi untuk menyingkirkan manusia yang memiliki kemampuan spiritual. Alasannya adalah bukan hanya ingin memanfaatkan jiwa manusia tersebut sebagai sarana untuk memperkuat keturunannya. Fakta lainnya adalah karena Kesultanan Merapi takut akan bakat manusia. Dikatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna, itu memang tepat. Manusia tidak memiliki batasan di dunia, bisa hidup di 2 alam yang berbeda, mampu mencapai ranah spiritual tertinggi yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lainnya. Tidak ada batasan, entah itu keluarga kerajaan, bangsawan atau rakyat jelata. Konon dahulu sekali Kesultanan Merapi dipegang oleh seorang manusia, dan begitu juga dengan 7 pilar Merapi. Mengenai sistem pemerintahan di Keraton Merapi itu sebetulnya ada campur tangan manusia dahulunya. Tidak diketahui bagaimana akhirnya Kesultanan Merapi bisa diambil alih oleh bangsa jin. Meskipun Jaka dan yang lainnya tidak ingin mencari masalah, mereka akan tetap menghadapi masalah tersebut. Desta sudah mendeklarasikan perang, Rama dan Yuda juga sudah menjadi incaran Butara Kala. Hanya menunggu waktu hingga Kesultanan Merapi bergerak dan pertempuran besar akan terjadi. Sementara itu di jalur tak berujung di mana Tori, Diva, Devi, dan Rio berada, mereka masih menelusuri jalur tak berujung menuju portal tujuan mereka. Desa Kedung Ombo, Watu Wesi, dan Pring Petung. Namamu Begul bukan? Setelah ini portal wilayah mana yang terdekat? Benar, saya Begul Tuan. Wilayah selanjutnya adalah Desa Kedung Ombo Tuan. Wilayah ini sebagian besar adalah air. Ada lebih dari 90 aliran sungai menuju ke Danau Langgeng dan berpusat dari Bukit Mata Air. Jadi Kedung Ombo yang akan kita tuju. Siapa yang ingin menuju ke sana? Aku di mana saja tidak masalah. Kami juga begitu, Bang Tori. Kami lebih suka tempat yang memiliki banyak air seperti danau atau sejenisnya. Baiklah, hati-hati kalian. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di portal berwarna biru langit. Itu adalah portal menuju wilayah Kedung Ombo. Ada beberapa sosok yang menjaga portal tersebut sebelum dilumpuhkan oleh Kerpa pendamping Rio. Setelah situasi dirasa aman, Diva dan Devi masuk ke portal Kedung Ombo. Kami duluan ya. Hati-hati Nona. Diva Devi pergi menuju Desa Kedung Ombo ditemani oleh Warto, salah satu pemandu dari Bagaseta. Tori dan Rio melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah berikutnya. Di tengah perjalanan di jalur tak berujung, mereka dihadang oleh cendolo kebla. Pastinya itu bukan masalah bagi mereka, dan mereka masih tetap melanjutkan perjalanannya. Tunggu sebentar lagi kita juga akan tiba di wilayah Watosi. Watosi yang ada di Bukit Pedang ya? Benar Tuan. Jika tidak keberatan Mas Tori, aku ingin ke sana. Aku penasaran dengan Bukit Pedang. Silakan Bang, aku akan menuju ke wilayah terakhir. Portal berwarna abu-abu awan terlihat setelah mereka berbelok di pertigaan. Tidak ada satupun penjaga di portal tersebut. Kenapa tidak ada penjagaan di portal ini? Desa Watu Wesi menempatkan penjagaan di balik portal Tuan, sama seperti di Desa Banyumili. Setelah masuk portal ini, Anda akan langsung berhadapan dengan penjaga yang ada di base perbatasan. Mohon hati-hati, base Watu Wesi sangat sulit untuk ditembus. Oh, begitu. Baiklah, ayo segera masuk. Mas Tori, aku duluan.
Sekarang hanya tinggal Tori sendirian bersama Sinta dan kedua Sira. Mereka tidak menunggu waktu lama lagi dan menuju langsung ke wilayah Pring Petung. Tuan, mohon untuk tidak gegabah jika bertemu dengan Wikara dan Yulia. Mereka bukan berasal dari alam Merapi. Konon mereka berasal dari tempat yang jauh. Mereka sangat suka menyiksa lawannya sebelum dibunuh. Prajurit Bagaseta sudah banyak menjadi korbannya. Tenanglah, hari ini adalah waktunya bagimu bisa balas dendam. Maaf, saya terbawa emosi, Tuan. Salah satu prajurit Bagaseta yang telah mereka bunuh adalah adikku. Aku terlalu lemah untuk membalasnya. Setelah sekian waktu, akhirnya mereka tiba di tujuan portal berwarna hijau. Apakah penjagaannya di wilayah ini juga ada di balik portal? Benar, Tuan. Baiklah, tunggu apa lagi? Ayo masuk. Akhirnya mereka semua sudah memasuki wilayah yang mereka tuju. Banyak hal yang tidak bisa mereka duga di depannya. Pasukan Butara Kala hanyalah sebagian kecil. Bahkan di belakang Kesultanan Merapi ada sosok yang kuat yang mendukungnya. Di wilayah Karang Putih, Sargono Muko yang menguasai wilayah tersebut sudah mendengar kabar bahwa Desta dan yang lainnya sudah memasuki wilayah Karang Putih. Selama ini aku sengaja diam dan tidak mengusik mereka. Aku tahu di hutan jiwa mereka bersembunyi. Beraninya mereka mengundang makhluk asing tanpa memberitahukan padaku. Tuan, pengintai juga melaporkan bahwa mereka menyebut nama Ki Wongso. Apa aku bilang? Ki Wongso? Hah, itu tidak mungkin. Ki Wongso sudah lama mati. Tapi untuk memastikan kita ke sana sekarang, kita tangkap sisa penduduk Karang Putih dan jadikan mereka budak. Jika melawan, jangan segan-segan untuk bunuh mereka. Siap, Tuan. Sebuah pasukan kecil sekitar 200-500 orang dipersiapkan untuk menyerbu hutan jiwa. Jelas Sargono Muko meremehkannya. Mungkin sebelum Desta tiba di sana dengan jumlah pasukan segitu, bisa saja hutan jiwa tidak akan bertahan. Tapi adanya Desta dan Bah Basil saat ini, jangankan 500 pasukan Butara Kala, 1000 atau lebih pasukan tidak akan mampu menghentikan mereka jika dalam keadaan mengamuk. Pak Kepala, ada laporan penting. Shh, jangan teriak-teriak di kediaman Dewi Hutan. Maaf, Pak. Begini. Jangan di luar. Masuklah. Suara ini. Sudah masuklah, Dewi Hutan memintamu untuk masuk. Ingat, jangan berisik. Aku tahu saat ini pasukan Butara Kala yang dipimpin langsung oleh Sargono Muko sudah berada di depan hutan jiwa. Kenapa harus panik? Selama ada mereka berdua, apa yang kalian takutkan? Oh, jadi mereka berada di sini. Kebetulan aku tidak perlu mencari mereka. Suamiku, jangan gegabah. Sargono Muko cukup kuat. Tenang saja. Aku juga cukup kuat. Tetap jangan gegabah, nak. Bejo, persiapkan untuk menyambut mereka. Jangan terlibat pertarungan langsung. Baik, Dewi Hutan. Kita juga pergi, Mbak. Hati-hati, suamiku. Sargono Muko duduk dengan santai di tandunya. Dia memiliki 2 pengawal yang cukup kuat yang bernama Serojo dan Kandil. Mereka berada di ranah penyatuan si tahap akhir dan akan segera naik ke ranah pondasi sempurna. Sargono Muko sendiri berada di tahap ranah pondasi sempurna tingkat tinggi. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka selain pilar Merapi dan di atasnya. Ratusan prajurit Butara Kala sudah berada di depan hutan jiwa. Mereka bisa kapan saja melepaskan panah api untuk membakar hutan jiwa. Meskipun hutan jiwa diselimuti oleh salju, bukan berarti tidak bisa terbakar. Salju yang berada di desa Karang Putih bukan salju sebenarnya. Warna putih itu adalah kondisi unik wilayah tersebut. Keluarlah kalian pendatang baru.
Bukankah tidak sopan datang ke wilayah ini tanpa menyapa pemiliknya terlebih dahulu? Mereka benar-benar tidak menghormati Anda, Tuan. Bagaimana jika kita bakar hutan ini? Jika tidak mau terpanggang, mereka pasti akan keluar dengan sendirinya. Lakukan saja. Baik, Tuan. Persiapkan panah spiritual api. Tembak. Anak panah musuh dihadang oleh anak panah yang muncul dari dalam hutan jiwa. Semuanya bisa dihalau tanpa ada satupun panah api yang lolos. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa panah api dihalau dengan anak panah juga? Akurasinya luar biasa. Pantas mereka arogan. Ternyata mereka memiliki sedikit kemampuan. Penguasa ini cukup kagum. Jika mereka mau bergabung, aku pasti akan mengampuni mereka. Penguasa? Lelucon apa yang kau katakan, penjajah? Ini bukan wilayah kalian. Akhirnya ada yang keluar. Rana Pondasi Sempurna tingkat 1 berani arogan di depan Tuan Sargonomuko. Biarkan aku beri pelajaran. Tunggu, Surojo. Jangan lukai jiwa manusia yang berharga itu. Sudah mencapai pondasi sempurna di umur yang cukup muda. Sangat jarang ada manusia seperti itu sekarang. Kalian berdua, tangkap dia. Usahakan jangan melukainya. Kita pasti akan mendapatkan penghargaan besar jika menyerahkannya pada Kesultanan Merapi. Baik, Tuan. Meskipun Surojo dan Kandil berada di ranah penyatuan tahap akhir, kemampuan mereka sudah setara pondasi sempurna. Sargonomuko yakin dengan kemampuan mereka berdua, Desta akan mudah untuk ditaklukkan. Manusia, menyerahlah. Kami tidak akan melukaimu. Sayang sekali, tadinya aku ingin membuat pelajaran padamu. Tapi karena Tuan Sargonomuko berbaik hati, lebih baik kau menyerah. Kenapa kalian berisik sekali? Niat ingsun. Ajiku komarageni. Desta langsung mengeluarkan ajian andalannya. Saat itu juga ranahnya naik menjadi pondasi sempurna tingkat 5. Surojo dan Kandil tidak punya pilihan lain selain menyerang Desta. Mereka menjepit Desta dengan serangan dari 2 arah. Hati-hati, jangan gegabah. Sial, ternyata dia kuat sekali. Kandil sempat menangkis serangan Desta. Meskipun begitu, Kandil tetap mengalami luka. Kini kedua lengannya terbakar dan tidak bisa lagi digunakan. Surojo berteriak sebelum dirinya terbakar habis. Surojo sangat percaya diri hingga dia melupakan pertahanannya sendiri. Dia terkena telak ajian komarageni dan terbakar hingga menjadi abu. Kurang ajar. Ternyata kau menyembunyikan ranah jiwamu, manusia. Memangnya kenapa jika kau memiliki ranah jiwa pondasi sempurna tingkat 5? Di mataku kau masih bukan apa-apa. Menyerahlah padaku, dan aku akan mengampunimu atas apa yang terjadi. Katakan siapa kau, dan apa hubunganmu dengan Luongso? Kedua pengawal pribadi Sargonomuko dengan mudahnya dikalahkan oleh Desta. Hal itu membuat prajurit Butarakala ketakutan. Tuan muda memang luar biasa. Bahkan dia tidak bergerak dari tempatnya untuk mengalahkan Surojo dan Kandil. Dia benar-benar mirip Ki Wongso. Ya, kau benar. Malah dia terlihat lebih kuat dan gagah. Dan seterusnya. Kenapa kau banyak ngomong? Majulah jika kau punya kemampuan. Sargonomuko melompat dari tandunya dan mendarat tepat di depan Desta. Ukuran tubuhnya 3-4 kali tubuh Desta, memiliki 3 mata dan berwarna biru kehitaman. Kau cukup berani untuk seukuran manusia. Sayang kau berhadapan denganku. Aku berbeda dengan
Desta langsung menyerang Sargono Muko tanpa memberikan kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya. Kau mau bicara omong kosong atau bertarung? Desta kemudian memasang kuda-kudanya untuk bersiap menyerang. Seperti yang diharapkan dari Sargono Muko, dia tidak mengalami luka serius meskipun terkena serangan langsung Komarageni. Api yang cukup panas. Sepertinya kau tidak bisa diajak bicara. Baiklah, akan kuberi kau pelajaran. Kedua telapak tangan Sargono Muko seakan mengeluarkan energi yang dahsyat. Pusaran angin menghantam Desta dan membuatnya terdorong mundur. Pohon-pohon di sekitar Desta tumbang. Tekanan angin tersebut bahkan memotong beberapa pohon di sekitarnya. Untungnya Desta baik-baik saja. Dia sempat bertahan sebelum serangan Sargono Muko mengenainya. Tuan muda, apa dia baik-baik aja? Apa yang dikhawatirkan? Dia memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki oleh Wongso. Seharusnya Desta terluka, tapi dengan kondisi jiwa panjang umur, luka seperti apapun tidak akan berarti baginya. Hanya dalam hitungan detik lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Pertarungan panjang tidak akan jadi masalah bagi Desta. Kau memang cukup tangguh manusia. Pertarungan keduanya seolah mengguncang seluruh wilayah Karang Putih. Dentuman dan suara api membakar menambah dahsyatnya pukulan mereka. Sargono Muko nampak senang memiliki lawan yang sebanding. Bahkan bisa dikatakan dia lebih unggul karena perbedaan 4 tingkat di ranah mereka. 1:4 selisih mereka. Anggapannya saat Desta mendapatkan 1 kali serangan, Sargono Muko sudah melayangkan 4 pukulan telak. Jika bukan karena jiwa umur panjang, Desta sudah kalah di awal pertarungan. Sekali lagi aku berikan kesempatan. Menyerahlah. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa? Apa hanya segini saja kemampuanmu? Manusia, pahami batasmu. Aku hanya tidak ingin melukaimu lebih jauh lagi. Jangan memaksaku untuk serius. Itulah yang aku tunggu. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Pertarungan kembali terjadi. Kali ini Sargono Muko memang tidak menahan diri. Desta semakin terpojok setiap serangan yang dilancarkan oleh Sargono Muko. Perbedaan ranah mereka sudah jelas. Desta tidak akan mampu menyaingi Sargono Muko dalam hal kekuatan. Sargono Muko adalah salah satu jenderal bawahan Buto yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Konon saat dia serius, kemampuannya bisa menyaingi ranah jiwa baru. Bahkan saat Sargono Muko mengamuk, ranah jiwa baru tingkat tinggi saja akan kesulitan untuk mengalahkannya. Desta terpental dengan beberapa luka di tubuhnya. Api Komara juga padam, tapi seberapa banyak luka yang dia dapatkan, Desta bisa pulih dengan cepat. Wah, sepertinya aku juga harus serius nih. Niat ingsun ajiku Komarageni. Mustahil, bocah manusia itu naik tingkat lagi. Lihat api itu. Itu api yang hampir mirip seperti milik Wongso. Dia sudah sampai di level seperti itu. Komarageni yang biasa Desta lakukan hanyalah setengah dari kemampuan aslinya. Komarageni sejati terjadi saat penggunanya mampu menyalakan 5 unsur api Komara, yaitu api di kedua lengan, api di kedua kaki, dan api di kepalanya. Ki Wongso bahkan saat seumuran Desta hanya mampu membangkitkan 1 api Komara. Setelah beberapa puluh tahun, Ki Wongso baru bisa menguasai api Komara sejati dengan sempurna. Kini Desta bahkan sudah mampu mengeluarkan kemampuan penuh api Komara. Rambutnya menyala berkobar. Kedua lengannya dan kedua kakinya diselimuti api yang membara, dan ranah Desta saat itu naik menjadi jiwa baru tingkat tinggi. Selangkah menuju ke ranah sugesti. Tentu menggunakan ajian Komarageni memiliki efek samping, yaitu kerusakan jiwa. Pengguna ajian Komarageni perlahan jiwanya akan terkikis. Tapi hal itu tidak akan terjadi pada Desta yang memiliki jiwa umur panjang. Pertarungan yang sebenarnya baru dimulai. Wilayah Karang Putih berguncang. Sargono Muko juga mulai habis-habisan. Sebenarnya Sargono Muko bisa saja mundur dan melarikan diri, tetapi harga dirinya lebih tinggi daripada nyawanya sendiri. Lagi pula jika wilayah Karang Putih jatuh, sebagai penanggung jawabnya Sargono Muko tidak akan lepas dari hukuman. Duel yang dahsyat berlangsung meskipun Desta sudah naik ke ranah jiwa baru tingkat tinggi.
Sargono Muko masih bisa mengimbanginya, tapi kali ini situasinya terbalik. Sargono Muko mulai kewalahan. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam kondisi mengamuknya. Ada konsekuensinya saat Sargono Muko dalam kondisi mengamuk. Dia akan mengalami penurunan rana setelah menggunakan metode mengamuk untuk menaikkan paksa rananya ke tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya Desta tidak mengeluarkan kemampuan penuhnya. Dia hanya menyesuaikan dengan kemampuan Sargono Muko. Dirasa Sargono Muko tidak bisa mengalahkan Desta, dia berlari ke arah hutan jiwa. Jangan biarkan dia masuk hutan. Panah! Jika aku harus kalah dan mati, setidaknya aku akan membawa beberapa dari kalian. Sargono Muko tidak pedulikan panah spiritual yang melesat ke arahnya sambil menangkis anak panah yang menghujami dirinya. Dia berlari menuju hutan jiwa. Pasukan Butarakala yang mengetahui bahwa Sargono Muko memilih untuk mati. Kandil yang tidak bisa apa-apa lagi memilih untuk mundur dengan prajurit Butarakala. Pastinya Kandil tidak akan menetap lagi di wilayah Karang Putih. Dia dan prajurit Butarakala lainnya pergi meninggalkan wilayah Karang Putih. Celaka, Sargono Muko mendekati kita. Cepat panah lagi. Tidak sempat. Panah ini bukan apa-apa. Setidaknya aku bisa membantai beberapa dari kalian. Sargono Muko mengabaikan beberapa panah spiritual yang menancap di tubuhnya. Seketika Sargono Muko terpental sebelum bisa memasuki hutan jiwa. Auman Babasil membuatnya terpental dan memperparah kondisinya. Rana jiwa baru yang lain. Sial, ternyata begitu. Pantas kalian berani. Aku benar-benar kalah telak. Kata terakhir itu terucap dari Sargono Muko yang bahkan belum sempat melihat sosok Mbah Basil. Teriakan kemenangan oleh para penduduk Karang Putih. Dengan kematian Sargono Muko, desa Karang Putih bisa bebas kembali. Semua budak yang diperalat oleh Sargono Muko mendapat kebebasannya kembali. Mengenai batu merah yang dikumpulkan yang diambil dari sungai itu masih belum diketahui apa fungsinya. Bongkahan batu merah masih dikumpulkan di satu tempat di persinggahan Sargono Muko sebelumnya. Bejo. Iya, Tuan Muda. Bagaimana keadaan Sentano? Dia sedang dalam perawatan, Tuan. Mari kita lihat kondisinya. Bejo kemudian menuntun jalan. Setelah sampai di pemukiman di tengah hutan, mereka disambut dengan meriah. Semuanya menyanjung berterima kasih dengan cara mereka masing-masing. Tuan Muda, terima kasih. Anda penyelamat kami, Tuan. Jangan dorong. Aku mau lihat Tuan Muda dari dekat. Semuanya berkerumun ingin melihat Desta dari dekat. Ada yang menyentuhnya, mencium tangannya, bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi istri. Cukup. Tuan Muda lelah. Mohon jangan ganggu beliau terlebih dahulu. Bejo mencoba untuk membubarkan kerumunan. Di sudut desa ada sebuah tempat yang cukup besar. Di sana adalah tempat untuk ruang pengobatan. Di sanalah Sentanu berada. Tuan Bejo. Oh, Tuan Muda, Sing Agung. Bagaimana keadaannya? Silakan masuk. Di tengah ruangan, Sentanu berbaring dengan kondisi jiwa yang sudah mulai membiru. Apa yang sebenarnya terjadi? Sentano, bagaimana keadaanmu? Maaf, Tuan. Sepertinya saya tidak bisa lagi tertolong. Saya sudah cukup puas menemani Anda. Dan akhirnya desa Karang Putih bisa diambil alih. Tidak perlu memaksakan diri, Sentano. Jelaskan bagaimana kondisi Sentano bisa seperti ini. Maaf, Tuan Muda. Sentano terkena terlalu banyak panas spiritual. Panas spiritual kami memiliki efek racun yang sangat mematikan. Dan tidak ada obat yang bisa menghilangkan racun tersebut. Saya hanya bisa memperlambat penyebaran racunnya dan sedikit mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Tidak apa-apa. Aku terima nasibku.
Yang terpenting sekarang, Desa Karang Putih sudah bebas. Aku anggap ini adalah misi besarku. Dan selesai dengan memuaskan. Aku hampir lupa. Aku diberi sesuatu oleh rekanku Tori sebelumnya. Ini adalah King Sol. Manik ini tidak berguna bagi kami manusia, tapi sangat berguna bagi bangsa kalian. Manik ini katanya bisa menyembuhkan cedera apapun, bahkan makhluk yang sekarat sekalipun. Tapi tidak tahu bisa menyembuhkan racun atau tidak. Jika beruntung siapapun yang memakan manik merah ini bisa naik rana. Tapi efeknya jika jiwanya tidak kuat akan terbakar setelah mengonsumsinya. Apa kau mau coba, Sentano? Jika ada mukjizat seperti itu, siapa yang akan menolaknya, Tuan Muda? Meskipun efek sampingnya adalah kematian, saat ini saya tidak punya pilihan lain selain mencoba keberuntungan tersebut. Baiklah, ambillah. Semoga beruntung, Sentano. Tidak menunggu waktu, Sentano langsung menerimanya dan menelan manik merah tersebut. Sebetulnya King Sol tidaklah berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk yang tepat, karena rana jiwa Sentano masih berada di pondasi awal. Itu sangat beresiko baginya jika mengkonsumsi King Sol merah. Setidaknya rana jiwa baru dan di atasnya baru bisa mengkonsumsi King Sol merah dengan aman. Meskipun tidak akan ada efek untuk meningkatkan rana, hanya mereka yang memiliki kesempatan menerobos rana, yang memiliki jiwa di bawah jiwa baru, tapi resikonya juga sepadan. Sebetulnya King Sol yang diberikan Tori itu untuk Mbah Basil hanya untuk berjaga-jaga saja, karena King Sol memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Sentano berteriak sangat kencang, jiwanya yang mulai membiru perlahan memudar menjadi merah. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan, bahkan panas yang dipancarkan oleh Sentano membakar sekitarnya hingga bangunan untuk tempat perawatan hancur terbakar. Apakah Sentano gagal? Sayang sekali. Prosesnya terlalu cepat, mereka mengira Sentano telah gagal dan sudah terbakar menjadi debu bersamaan dengan tempat perawatan. Tunggu, dia masih hidup. Terpancar energi kuat yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Sentano muncul dengan kondisinya yang sangat bugar dan meningkatkan rana jiwanya menjadi pondasi sempurna. Wah, luar biasa. Ini benar-benar mukjizat. Sekarang kau berada di pondasi sempurna. Kau hebat mampu melewatinya, Sentano. Terima kasih, Tuan Muda. Jika bukan karena Anda, saya sudah pasti mati. Saya akan mengabdikan hidup saya kepada Anda. Kau berhasil karena kegigihanmu, Sentano. Karena kau sudah baik-baik saja. Aku akan kembali dulu. Saya akan senantiasa menemani Anda, Tuan Muda. Kau tetap di sini untuk sementara waktu, Sentano. Ranahmu sudah cukup tinggi. Bantu Desa Karang Putih untuk menstabilkan situasinya. Setidaknya kau bisa melindungi wilayah ini. Baik, sesuai perintah Anda, Tuan. Desta sudah cukup lama berada di wilayah Karang Putih. Saatnya bagi dia untuk kembali ke villa sementara waktu. Seluruh penduduk Karang Putih mengantar kepergian Desta dan Mbah Basil tanpa terkecuali. Desta sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Kepergian Desta diiringi dengan sorakan yang meriah dan tangis kebahagiaan. Akhirnya wilayah Karang Putih berhasil dikuasai kembali. Sementara itu di lokasi Kedung Ombo di mana Diva dan Devi berada, Warto salah satu prajurit Bagaseta yang menjadi pemandu mereka. Setelah mereka memasuki portal, mereka tiba di pinggir danau di puncak bukit. Danau tersebut dinamakan Danau Sumber karena memiliki air yang tidak pernah habis, meskipun air di Danau Sumber terus mengalir di berbagai penjuru. Selain Danau Sumber, ada Danau Langgeng atau Danau Abadi yang memiliki luas hampir keseluruhan wilayah Kedung Ombo. Apakah ini danau di puncak bukit? Ya ampun, indah sekali. Benar, Nona. Bukit ini adalah tempat paling indah di seluruh wilayah Kedung Ombo. Seberapa jauh kau tahu tentang tempat ini, Warto? Hampir keseluruhan saya tahu, Nona.
Karena saya berasal dari sini sebelum masuk menjadi prajurit Bagaseta. Ya, itu jauh lebih baik. Siapa yang menguasai tempat ini sekarang, Warto? Langsung saja kita ke sana. Kami tidak memiliki banyak waktu. Tidak semudah itu, Nona. Penguasa wilayah ini yang saya tahu adalah Barto dan Brawo. Mereka tadinya adalah salah satu bagian dari kami, tapi mereka mengkhianati kami. Mereka berdua awalnya memiliki rana yang sama seperti Ki Clara di rana pembentukan Chi tingkat tinggi. Tapi setelah mereka menyerap esensi jiwa yang diberikan oleh pemimpin Butara Kala, mereka berdua tiba-tiba rananya naik menjadi pondasi sempurna. Tetapi wujud mereka mengalami perubahan yang mengerikan. Selain itu, mereka berdua sangat ahli di air. Lokasi mereka berada di tengah danau abadi. Mustahil bisa ke sana tanpa menggunakan alat untuk menyeberang. Bagaimana jika terbang? Jangan bercanda, Nona. Di wilayah Merapi kami tidak bisa terbang. Hukum alam berlaku yang membuat makhluk seperti kami tidak bisa terbang. Kecuali mereka jenis makhluk terbang atau mereka yang berada di ranah sugesti atau di atasnya. Tapi kamu sih bisa terbang. Kamu tuh juga. Apakah pelindung kalian makhluk terbang? Tidak juga. Kamu sih dan kamu tuh berasal dari kota Saranjana. Di sana rata-rata penghuninya memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak ada hubungannya dengan ranah apalah itu. Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi, Diva. Warto, tunjukkan arah tercepat menuju danau abadi. Baiklah, jika begitu, Nona. Mari kita lewat sini. Mereka akhirnya menuju ke danau abadi. Di wilayah Kedung Ombo tidak banyak prajurit Butara Kala. Tempat ini juga sangat sepi karena penduduk aslinya sudah musnah. Tempat sebagus ini sepi. Mungkin mereka bersembunyi, Devi. Bukan seperti itu, Nona. Di sini memang tidak ada penghuninya lagi dan hanya ada beberapa prajurit Butara Kala. Tidak ada penghuninya lagi. Berarti tadi ada dong. Apa jangan-jangan penduduk asli sini? Benar, Nona. Semua penduduk asli Kedung Ombo semuanya dibantai. Tidak ada satupun yang tersisa. Maaf, berarti orang tua dan keluargamu juga termasuk? Tidak, Nona. Dari kecil saya yatim piatu. Tapi meskipun begitu, saya tetap merasa kehilangan atas musibah yang menimpa penduduk Kedung Ombo. Coba jelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi. Kemudian Warto menceritakannya sambil berjalan menuju ke danau abadi saat tragedi besar terjadi yang melibatkan Ki Wongso dan kedua rekannya. Semua wilayah yang dimiliki oleh ketiga orang tersebut diambil alih oleh para pilar Merapi. Desa Kedung Ombo disabotase oleh pasukan Butara Kala. Begitu juga dengan wilayah lainnya. Penduduk Kedung Ombo rata-rata adalah petarung. Mereka enggan untuk menyerah kecuali sepasang kakak beradik Barto dan Brawo. Padahal Barto dan Brawo adalah yang terkuat di Kedung Ombo saat itu. Melihat kakak beradik itu menyerah, itu tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap bertahan dan tetap melawan. Saat itu demi menunjukkan kesetiaan Barto dan Brawo, mereka diperintahkan untuk membantai penduduk Kedung Ombo. Hal itu benar-benar dilakukan. Kemudian mereka mendapatkan hadiah esensi jiwa yang bisa diserap untuk meningkatkan ranah jiwa mereka. Bisa-bisanya dia setega itu. Itu pilihan mereka. Oh, lihat, Nona. Bangunan seperti tower itu adalah tempat di mana Barto dan Brawo. Oh, itu. Kamu sih, kamu tuh. Oh, siap, Nona. Kami mengerti permintaan Anda. Jiwa mereka langsung bergabung dengan Diva dan Devi. Penampilan mereka langsung berubah dan menjadikan mereka seorang Dewi Maut. Warto, tunggulah di sini. Mereka langsung terbang menuju bangunan yang dimaksud, tetapi mereka segera turun di tepi danau karena melihat beberapa pasukan Butara Kala. Duo maut mendarat dan menimbulkan suara ledakan yang dahsyat, membuat beberapa prajurit Butara Kala mengalami luka hingga ada yang langsung mati seketika. Musuh! Cepat panggil Tuan Barto dan Warto.
Sekitar 50-an prajurit Puterakala yang ada di sana, mereka mencoba menahan Diva dan Devi, tetapi hanya dalam sekejap mereka langsung dibantai tanpa ada yang lolos satupun. Bahkan beberapa prajurit yang mencoba untuk memberi kabar kepada Barto dan Brawo tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Namun dengan keributan yang sebesar itu, Barto dan Brawo menyadarinya dan mendatangi lokasi sumber suaranya. Siapa yang berani buat keributan di sini? Apa kalian Barto dan Brawo? Siapa kau ini? Beraninya buat masalah di wilayah kami. Kedua lengan Diva mengeluarkan petir dan menyambar Barto. Dengan kondisi yang tidak siap, Barto terkena telak sambaran petir Diva. Barwo berteriak mengkhawatirkan kakaknya. Namun jangankan mengkhawatirkan kakaknya, dia sendiri sedang dalam masalah. Brawo juga tidak lepas terkena sambaran petir milik Diva. Siapa kalian ini? Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Kakak, kau tidak apa-apa? Warto berlari menghampiri Diva dan Devi dan melihat sekeliling sudah berantakan. Kedua kakak beradik juga sudah tumbang dalam kondisi terluka parah. Apa yang terjadi? Pasukan Puterakala bahkan Barto dan Brawo tumbang. Kami belum ada setengah hari di sini. Sebenarnya siapa kedua wanita ini? Apakah itu kau, Warto? Apa kedua wanita ini bersamamu? Katakan padanya ampuni kami. Kami tidak ingin mati. Kalian pantas mendapatkan itu. Apa kalian mengampuni penduduk gedung Obo yang kalian bantai? Mereka yang memohon ampun dan menyerah tetap tidak kalian lepaskan. Ini adalah ganjaran yang kalian dapatkan. Kami melakukan itu untuk bertahan hidup. Kami tidak punya pilihan lain. Apa-apaan ini? Tidak. Tolong. Perlahan jiwa mereka meleput dan kemudian meledak. Ya, kalian juga tidak punya pilihan lagi sekarang. Hanya dalam sekejap, Diva dan Devi menaklukkan wilayah Gedung Ombo yang menghambat lamanya mereka berada di wilayah Gedung Ombo karena perjalanan mereka menuruni bukit. Nona, sebetulnya kalian ini... Saya tahu kalian manusia. Maksud saya, bagaimana kalian bisa sekuat ini dan berada di ranah apa kalian? Kami tidak paham ranah yang kau maksud itu, Warto. Kemudian Warto menjelaskan mengenai ranah yang dimaksud. Oh, begitu. Di kepalaku ada tulisan yang menyebut jiwa baru. Aku juga. Jiwa baru? Pantas saja Barto dan Brawo tidak berkutik sama sekali. Jika rata-rata rekan Tuan Muda memiliki ranah jiwa baru, maka merebut wilayah lainnya akan sangat mudah. Di sini membosankan. Aku mau kembali dulu. Baik Nona, mari pergi dari sini. Diva dan Devi berasal dari Kinabalu, ibu kota dari negara bagian Sabah, Malaysia. Ayahnya asli orang Malaysia, sedangkan ibunya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Orang tua mereka telah lama bercerai dan mereka ikut ayahnya di Kinabalu. Tapi setahun sekali mereka berdua pulang di Kota Baru untuk menemui ibunya. Satu ketika saat Diva dan Devi berkunjung ke rumah ibunya, mereka tidak bertemu dengan ibunya. Menurut tetangga terdekatnya, ibu mereka sudah lama menghilang sejak terakhir kalinya mereka berkunjung. Namun fakta mengejutkan terjadi, ternyata ibunya tidak menghilang, tetapi kembali ke tempat asalnya, yaitu di kota Saranjana. Dahulunya sebelum Diva dan Devi lahir, ayah mereka sebut saja Datuk menikahi seorang wanita. Wanita tersebutlah yang akan menjadi ibu Diva dan Devi. Pernikahan mereka baik-baik saja awalnya, tidak ada konflik dan hidup rukun hingga Diva dan Devi berumur 5 tahun. Saat mereka berumur 5 tahun, mulai banyak gejala-gejala aneh yang dialami rumah tangga mereka. Yang tadinya nyaman menjadi gelisah, ditambah lagi kelakuan Diva dan Devi yang membuat ayahnya takut. Datuk kemudian mengajak istri dan anaknya untuk tinggal di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Karena rumah yang mereka tinggali di Kota Baru perbatasan dengan desa Oka-Oka mulai tidak nyaman ditinggali. Banyak teror dengan unsur gaib terjadi, dari yang kecil hingga serius. Segala macam teror misteri bisa diredam oleh istri Datuk.
Ibu Diva Devi, akan tetapi karena Datuk adalah tipe orang yang anti dengan sesuatu yang di luar nalar, dia menganggap istrinya gila. "Ma, kita pindah saja di Kinabalu. Di sana lebih nyaman dan lebih baik untuk tumbuh kembang anak kita." "Aku tidak mau meninggalkan tempat ini, Ayah. Kenapa harus ke sana? Aku lebih betah berada di sini." "Jujur, Ma, aku mulai tidak nyaman berada di sini. Aku tidak peduli kau dari mana. Dan semua omong kosongmu mengenai asal-usulmu. Pokoknya aku akan pergi dengan atau tanpa dirimu." Karena di antara keduanya tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Datuk pergi bersama dengan kedua puterinya tanpa Titi istrinya. Mereka masih menjalin hubungan suami istri, hanya saja pisah ranjang saat Diva Devi berumur 10 tahun. Ayahnya resmi bercerai dan menikah lagi dengan warga Malaysia. Sejak mereka berumur 5 tahun, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Semakin bertambahnya usia mereka memiliki hobi yang sama, yaitu dunia spiritual. Meskipun tidak ada guru yang membimbing mereka, hanya bermodalkan buku-buku dan media internet, mereka belajar banyak dan mengetahui pengetahuan tentang dunia spiritual. Ditambah lagi saat mereka bertemu dengan ibunya, mereka mendapatkan pengarahan tepat agar tidak tersesat ke jalur yang salah. Setiap tahun sekali mereka menemui ibunya. Kota gaib Saranjana menjadi cerita andalan ibunya saat Diva dan Devi berkunjung. Meskipun Datuk selalu mengingatkannya untuk tidak menceritakan hal itu, Titi tidak pedulikan itu. Datuk benar-benar telah menganggap Titi telah gila, dan setelah itu Datuk tidak lagi mau mengantar anak-anaknya untuk bertemu ibunya. Setelah Diva Devi berumur 15 tahun, mereka sudah berani datang ke tempat ibunya tanpa harus ditemani oleh ayahnya. Saat mengunjungi rumah ibunya, sayangnya mereka tidak bertemu dengannya. Tetangga terdekatnya bilang Titi sudah pergi 2 tahun yang lalu. Terlihat rumah yang sebelumnya mereka tempati sudah mulai agak berlumut dan tidak terurus. Dalam kebingungan mereka, seorang pria tua mendekatinya dan mengatakan bahwa ibunya pergi ke kota Saranjana. Tentunya Diva dan Devi tidak langsung percaya begitu saja dengan pria tua tersebut. Akhirnya pria tua tersebut memberikan kunci emas yang konon kunci tersebut adalah sarana untuk membuka portal menuju kota gaib Saranjana. Diva dan Devi akhirnya penasaran dan meminta penjelasan lebih tentang pria tua tersebut. Sebut saja namanya Damang. "Kek, apa benar ini kunci untuk pergi ke kota Saranjana?" "Aku tidak bisa menjelaskan secara langsung. Kalian sendiri yang harus membuktikannya." "Ibuku dulu pernah menunjukkan kunci seperti ini juga. Apakah kakek juga berasal dari Saranjana?" "Silakan mampir di persinggahan kakek. Rumah kakek ada di ujung desa." Diva dan Devi kemudian ikut kakek tersebut menuju kediamannya. Setelah sampai di tujuan, rumah kakek tersebut sangat sederhana, terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu, bahkan tidak memakai listrik. "Silakan duduk senyamannya. Maaf tempat kakek jelek dan kotor." "Iya kek, tidak masalah kok. Bisa ceritakan lebih jelas kek?" "Apa kalian tahu apa ini?" Damang menunjukkan selembar kartu dari sakunya. Ini mirip seperti punya ibu." "Apa yang bisa kalian lihat dari kartu ini?" "Ini kartu emas dengan tulisan emas yang tidak kami mengerti, kek." "Berarti kalian memenuhi syarat untuk memasuki kota Saranjana." "Sebenarnya kakek ini siapa?" "Kakek juga salah satu penduduk kota Saranjana." Damang kemudian menceritakan semuanya. Dahulu sebelum era modern memasuki wilayah Nusantara, kota Saranjana adalah salah satu tempat yang ada di Nusantara. Kota Saranjana adalah satu-satunya kota modern di Nusantara, bahkan dahulu muncul di peta. Kemunculan dan menghilangnya kota Saranjana terjadinya hampir sama dengan pulau misterius Atlantis. Konon penghuni kota Saranjana ada erat kaitannya dengan penghuni pulau Atlantis. Menurut cerita Damang, beberapa penduduk Atlantis dahulu mengarungi samudra dan menemukan pulau. Mereka menetap di pulau itu dan membuat pemukiman, lalu menjadi desa dan kemudian berkembang menjadi kota yang disebut Saranjana.
Kota Saranjana juga tempat bagi makhluk para jin yang berkontribusi turut serta membangun kota Saranjana. Dengan akal manusia yang luar biasa serta kemampuan jin yang hebat, berdirilah kota gaib Saranjana dengan teknologi modern yang belum pernah ada dimanapun. Karena perkembangan kota Saranjana sangat luar biasa, pemimpin Saranjana memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan kota Saranjana di mata dunia. Dengan bantuan para jin yang hebat, kota Saranjana akhirnya menjadi kota gaib yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Alasan menyembunyikannya kota Saranjana adalah untuk mencegah terjadinya konflik besar-besaran. Mau bagaimanapun perkembangan kota Saranjana tidak akan mampu dilakukan oleh manusia dalam waktu yang singkat. Bahkan hingga saat ini saja manusia masih belum bisa mencapai tahap modern yang dimiliki oleh kota Saranjana. Tentu saja kota gaib Saranjana tidak hanya dihuni oleh jin saja. Ada juga manusia di dalamnya. Semua penduduk kota gaib Saranjana memiliki identitas seperti KTP. Sama-sama berbentuk kartu tapi memiliki ciri khas kuning emas dengan tulisan yang aneh dan ada foto di bagian kartu tersebut. Jika bukan penduduk kota Saranjana, mereka tidak akan bisa melihat kartu tersebut. Mereka hanya akan melihat plat putih saja. Tapi bagi mereka yang memiliki mata batin yang tinggi, mereka akan melihat kartu tersebut berwarna emas dan ada tulisan di dalamnya. Konon manusia penduduk kota Saranjana memiliki umur lebih panjang. Mereka bisa hidup hingga 300 tahun. Saat umur mereka 25 tahun, siklus perubahan tubuh mereka akan terhenti dan akan menua kembali saat mereka berumur 200 tahun lebih. Dengan kata lain, manusia penduduk kota Saranjana lebih awet muda dan panjang umur. Damang sendiri sudah berusia 260 tahun atau setara 70 tahun umur manusia normal. Kami sulit mempercayai ucapan kakek. Tapi apa yang kakek ceritakan itu sama seperti yang ibu kami ceritakan dahulu. Benar, bahkan ibu dulu pernah mengatakan jika dia sudah berumur 150 tahun. Kira-kira kenapa ibu kami harus kembali lagi ke kota Saranjana dan kapan ibu kami kembali ke sini lagi? Di sini kita memiliki aturan. Begitu juga di kota Saranjana. Penduduk kota Saranjana memiliki aturan ketat di mana setiap penduduk yang ingin pergi dari Saranjana tidak boleh lebih dari 10 tahun. Jika dilanggar, mereka tidak akan bisa lagi kembali ke kota Saranjana kecuali bagi mereka yang memiliki tugas sebagai pengawas, seperti yang dilakukan Damang saat ini. Sebenarnya hubungan Titi dan Dato adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Mau bagaimanapun ada perbedaan besar antara manusia di kota Saranjana dan dunia manusia. Memang terkesan mustahil dan mengada-ada, tapi adanya informasi seperti ini pasti ada faktanya. Apa yang kita pikirkan mustahil sebenarnya itu ada, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Apa yang ada di pikiran kita itu semuanya milik Sang Pencipta. Apa yang bisa kita imajinasikan bisa diciptakan oleh Sang Pencipta. Berarti ibu kami tidak bisa kembali lagi ke sini ya, Kek? Kemungkinan tidak bisa. Setiap manusia yang tinggal di kota Saranjana mereka memiliki tugas masing-masing. Tidak bisa sembarangan keluar masuk ke kota Saranjana. Meskipun ibu kalian tidak bisa ke sini lagi, bukan berarti kalian tidak bisa bertemu dengannya. Berarti kami masih bisa bertemu ibu kami. Apa kami boleh berkunjung ke kota Saranjana? Itulah aku mengajak kalian ke sini. Ayo ikut kakek. Lelaki tua itu menunjukkan bukit kecil yang berada di belakang rumahnya. Konon bukit tersebut adalah akses pintu masuk menuju kota gaib Saranjana. Selain itu, ada juga di pulau laut di seberang desa Oka-Oka. Untuk menuju pulau laut akan sangat sulit dan saat itu tidak mungkin menuju ke pulau laut. Alternatif lainnya adalah bukit yang berada di dekat rumah Damang. Tapi konon bukit tersebut dipercaya oleh warga sangat angker. Tidak ada yang berani beraktivitas di bukit tersebut bahkan di siang hari sekalipun. Sebut saja itu Bukit Oka. Bukit Oka dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Salah satunya adalah sosok raksasa berwarna merah yang suka menggoda wanita, bahkan bisa menghamili. Lalu ada bayi pemakan jantung. Konon siapapun yang berani memasuki Bukit Oka akan menjadi mangsa bayi-bayi tersebut. Lalu ada sosok misterius yang bisa berubah wujud menjadi apa saja.
Sosok ini sangat kuat dan mendatangkan malapetaka bagi mereka yang bertemu dengannya. Tapi sepertinya akan aman jika ada Damang yang menemani mereka. Akhirnya mereka pergi menuju Bukit Oka, jalur menuju kota gaib Saranjana. Benarkah Diva dan Devi dituntun ke arah yang benar, ataukah Damang sengaja menjebak mereka? Damang ingin menuntun mereka melewati hutan Oka, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa Bukit Oka cukup berbahaya. Selain makhluk halus yang sudah disebutkan, ada juga hewan-hewan berbahaya lainnya seperti ular, anjing hutan, dan mungkin ada harimau juga. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan lelaki parubaya dari arah berlawanan. Tidak mang, anda ke mana? Siapa adik-adik ini? Kami hanya ingin jalan-jalan. Mereka wisatawan yang ingin tahu lebih banyak tentang desa kita. Wow, begitu. Jangan lupa mampir di desa seberang, deh. Di sana juga tempatnya bagus. Terima kasih Om, nanti kami akan ke sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bukit Oka. Lelaki parubaya yang mereka temui barusan terus memperhatikan Diva Devi dengan pandangan yang mencurigakan. Dia terus memperhatikan mereka hingga ujung pertigaan menuju Bukit Oka. Kek, lelaki tadi itu siapa? Kok memperhatikan kami terus sampai kita berbelok? Ia mencurigakan. Dia juga salah satu penghuni kota Saranjana. Sudah sewajarnya dia seperti itu. Damang juga menambahkan lelaki tersebut sangat penasaran dengan Diva dan Devi secara mereka dipandu langsung oleh Damang. Damang sendiri dikenal sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan manusia luar, manusia yang bukan berasal dari Saranjana. Matahari sore mulai tertutup pohon dengan dedaunan yang lebat. Suara-suara burung masih terdengar bersautan dengan irama alam. Suasana terasa gelap meskipun saat itu baru pukul 15. Diva dan Devi tidak menyadari bahwa mereka sudah memasuki kawasan Bukit Oka. Serem juga tempat ini. Sepertinya kita ada di dalam hutan. Benar kan, Kek? Iya, ini adalah bagian dari Bukit Oka. Hati-hati, jangan sembarangan melangkah. Biasanya banyak ular di sini. Ular? Tenang saja, ada kakek di sini. Selama perjalanan mereka tidak menemukan sesuatu yang berbahaya hingga sampai mereka ditanjakan menuju puncak Bukit Oka. Meskipun Bukit Oka tidak seluas bukit-bukit pada umumnya, tapi medan yang dilalui cukup berat. Diva dan Devi beberapa kali tergelincir. Anehnya, Damang sama sekali tidak kerepotan dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan Damang mendaki sambil menggendong Diva karena kakinya terkilir. Stamina Damang masih sama seperti anak muda pada umumnya. Selain itu, tubuh tuannya juga sangat kuat. Beberapa kali dia menendang anjing hutan yang hendak menyerang mereka. Setelah beberapa saat mereka sampai di puncak Bukit Oka. Di sana ada susunan batu yang menyerupai gua sempit, tapi tidak diketahui seberapa dalam gua batu tersebut. Disinilah lokasi pintu gerbang menuju kota Saranjana. Terus bagaimana lagi, Kek? Keluarkan kunci emas yang kakek berikan sebelumnya. Saat Diva mengeluarkan kuncinya, tiba-tiba batu di sisi gua kecil itu bergeser hingga membuat gua tersebut terbuka lebih lebar. Diva dan Devi terkejut hingga mundur beberapa langkah. Di tengah gua ada kotak seperti kaca berwarna putih. Di tengahnya ada lubang kecil, tempat untuk menaruh kunci. Masukkan kuncinya. Setelah Diva memasukkan kuncinya, kunci tersebut ketelan masuk ke dalam kotak tersebut. Di belakang kotak tersebut muncul pusaran putih yang perlahan membesar hingga seukuran gua. Diva dan Devi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Mereka takut tapi juga senang. Mereka merasakan energi yang cukup besar di portal tersebut. Seperti ada keberadaan yang maha besar di dalamnya. Kenapa diam? Ayo masuk. Karena Diva kakinya masih sakit, dia terpaksa digendong oleh Damang. Saat mereka memasuki portal, Diva dan Devi menjerit karena melihat situasi di sana. Mereka seperti orang kampung yang baru datang ke kota. Saat memasuki portal, mereka tiba di pinggir kota Saranjana. Suasana di sana sangat asri dan nyaman. Banyak tumbuhan hijau, rumputnya lembut bagaikan karpet yang terbuat dari sutra. Di udara banyak kendaraan berterbangan dengan bentuk yang beraneka. Ada juga manusia yang terbang dengan peralatan yang mengesankan.
seperti jubah besi Iron Man mungkin. Bangunan tinggi hingga menembus awan, sungai yang sangat jernih dan hidup berbagai ikan di dalamnya selayaknya akuarium. Peradaban yang sangat-sangat modern, tidak pernah ada sekalipun di dunia manusia, bahkan hanya rumputnya saja. Jin dan manusia tidak ada bedanya di kota Saranjana, semuanya memiliki wujud yang sama-sama sempurna seperti halnya manusia. Hanya saja yang membedakannya adalah ukuran tubuh mereka. Jin rata-rata memiliki tinggi 2 kali lipat dari manusia dewasa. Mereka juga memakai alat komunikasi seperti halnya handphone, tetapi memiliki perbedaan yang jauh lebih maju. Alat komunikasi mereka bisa berupa cincin, kacamata gelang, dan aksesoris lainnya. Tapi yang paling tren di Saranjana adalah komunikasi telepati. Tidak semua manusia di Saranjana bisa melakukannya. Pada dasarnya itu adalah ilmu yang dimiliki oleh jin, tapi beberapa manusia di sana ada yang bisa melakukan telepati seperti Damang. Selamat datang kembali Tuan Damang, ucap seseorang yang keluar dari mobil terbangnya. Sebut saja Zen. Zen adalah seorang sopir yang memiliki penampilan yang menawan, rapi, bersih, dan sangat tampan. Pakaiannya juga sangat formal seperti seorang pelayan eksekutif. Zen, lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Saya selalu seperti biasa Tuan Damang. Anda selalu luar biasa seperti biasanya. Siapakah gerangan dua nona cantik ini? Diva dan Devi langsung memerah mendengar ucapan Zen. Jangankan mendengar Zen menggodanya, hanya melihat penampilan Zen saja sudah membuat mereka salah tingkah. Mereka berdua adalah cucuku. Oh, ternyata nona muda. Mari silakan naik nona. Zen membukakan pintu mobil. Mobil terbang yang Zen kendarai berwarna merah, ukurannya panjang seperti limousin. Di dalam mobil seperti ruang tamu dan tidak memiliki getaran sedikit pun. Kita mau dibawa kemana? Ke tempat kakek berada. Diva dan Devi hanya saling pandang seperti apa rumah Ki Damang di kota Saranjana. Hanya dalam sekejap mereka tiba di tujuan. Silakan nona muda. Selamat datang Tuan Damang. Saat mereka keluar dari mobil, mereka tiba di bangunan yang super megah bagaikan istana. Para pelayan berdiri berhadapan berbaris di pinggir karpet merah yang memanjang. Kakek Damang yang hidup sangat sederhana di perbatasan desa Oka-Oka ternyata adalah seseorang yang berpengaruh di kota Saranjana. Tuan Damang dan... Mereka cucuku. Oh, ternyata nona muda. Kalian pasti letih. Silakan ke ruang utama untuk istirahat. Atau ada yang Tuan dan nona muda inginkan? Aku lapar. Baik Tuan, segera kami persiapkan makanan kesukaan Anda. Apakah kami boleh mandi? Tentu, segera kami persiapkan nona muda. Perjalanan mereka menuju puncak Bukit Oka cukup melelahkan, apalagi Damang yang harus menggendong Diva. Diva dan Devi diantar ke kamar mandi khusus. Tempatnya sangat luas dan nyaman. Damang memilih menunggu Diva Devi sebelum menuju ruang makan. Setelah Diva dan Devi selesai membersihkan diri, mereka langsung menuju ruang makan. Kurang lebih ada 10 pelayan di ruang makan. Meja makan yang sangat mewah dengan berbagai hidangan di sana. Para pelayan masing-masing menuangkan minuman dan sebagainya. Pelayanan di sana lebih dari pelayanan di hotel bintang 5. Kek, apa kami boleh memakannya? Makanlah, itu juga makanan manusia. Setelah Diva mencicipinya, dia tidak mau berhenti. Selama ini baru kali itu dia merasakan makanan yang sangat-sangat lezat. Devi juga tidak mau ketinggalan dengan lahap menyantap hidangan yang ada. Sedangkan Damang hanya memakan ubi rebus saja, karena itu kebiasaan yang dia makan saat berada di dunia manusia. Damang adalah mantan pimpinan militer di Saranjana. Dia memiliki segalanya di sana. Bahkan dia memiliki otoritas mutlak yang bisa keluar masuk sesuka hati dari kota Saranjana. Ada militer di Saranjana, pastinya ada sesuatu yang mereka jaga dan khawatirkan. Kota Saranjana tidak hanya terlihat makmur saja, mereka juga memiliki musuh alami di dunia, yaitu alam jin yang menentang keberadaan manusia dan jin saling berdampingan.
Mau bagaimanapun jin dan manusia itu memiliki dunia yang berbeda. Hanya di kota Saranjana saja mereka bisa berdampingan secara nyata. Tentunya banyak kalangan jin di luar Saranjana yang tidak menyetujui hal tersebut. Terjadilah konflik dan pertempuran yang tidak bisa dihindari. Diva dan Devi tentunya tidak menyadari bahwa kota yang makmur tersebut ternyata memiliki musuh. Bahkan mereka juga tidak menyadari sebenarnya Damang adalah kakek mereka yang sebenarnya. Titi adalah seorang pemimpin militer di Saranjana. Dia sedang bertugas di perbatasan untuk memastikan kondisi aman. Pertempuran kecil selalu terjadi di perbatasan meskipun Titi seorang perempuan. Dia memiliki 10 bawahan yang setia. 10 orang ini adalah bangsa jin yang masing-masing memimpin 100 pasukan. Di antara 10 jin tersebut, 2 di antaranya adalah Kamusi dan Kamutu. Mereka masih menikmati hidangan yang ada. Sebagian pelayan di kediaman Damang adalah jin dan sebagian lagi adalah manusia. Mereka bisa hidup dengan rukun, tidak peduli perbedaan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Damang adalah salah satu bangsawan manusia di kota Saranjana. Tentunya ada juga bangsawan dari bangsa jin. Makanan dari bangsa manusia yang disukai oleh jin di Saranjana adalah kopi. Kopi murni tanpa gula. Rata-rata teknologi yang ada di Saranjana mengandung unsur sihir dan listrik yang jadi tidak memerlukan bahan bakar lainnya. Manusia di Saranjana dari lahir sudah dibekali ilmu spiritual dan memiliki tingkatan seperti di alam lainnya. Kek, kapan kami bisa bertemu dengan ibu kami? Apa kakek juga tahu siapa orang tua ibu kami? Nah, aku ini memang kakek kalian. Titi, ibu kalian itu anakku. Serius, Kek? Kau tidak bilang dari awal? Aku tidak bisa mengatakan itu bahkan saat ibumu tinggal di dunia manusia. Kami berusaha untuk tidak saling mengenal. Tidak perlu ditanyakan kenapa kami melakukan itu. Satu saat kalian akan tahu sendiri. Bukan untuk hari ini. Kami tidak peduli alasannya. Yang penting sekarang kami ingin ketemu dengan ibu. Baiklah, ayo temui ibu kalian. Cukup jauh ibu kalian berada di ujung perbatasan. Ibu kalian adalah wanita yang hebat. Dia seorang komandan militer. Diva dan Devi tampak senang ingin bertemu dengan ibunya. Kurang lebih 4 tahun mereka tidak bertemu dengannya. Suara sirine dan suara bising tiba-tiba terdengar. Para pelayan di kediaman Damang langsung berlari. Mereka dengan cepat berganti pakaian seperti militer. Pria maupun wanita sama saja, pelayan di sana bukan sekedar pelayan biasa. Mereka adalah orang-orang yang masih aktif dalam kemiliteran. Suara sirine tersebut adalah peringatan besar untuk seluruh penduduk kota Saranjana. Sesuatu yang besar telah terjadi dan mengancam kedamaian kota Saranjana. Kek, ada apa ini? Sepertinya akan terjadi bencana besar. Kalian di sini saja dulu. Kita tunda untuk ketemu ibumu. Tapi Kek, kalian di sini saja. Kakek akan ke tempat ibu kalian dan memintanya ke sini. Baik, Kek. Beberapa pelayan mengikuti Damang. Sisanya tetap berada di kediaman Damang untuk menjaga Diva dan Devi. Setelahnya beberapa jam berlalu, ada utusan datang. Nona muda, saya membawa pesan dari Tuan Damang. Sementara ini kalian berdua kembali saja dulu. Situasi di sini sedang tidak bagus. Aku keberatan, aku mau menemui ibuku. Tapi ini perintah Tuan Damang. Aku juga ingin bertemu dengan ibu. Antarkan kami di perbatasan, atau kami sendiri yang akan ke sana. Semoga Tuan Damang tidak marah padaku. Baiklah, daripada Anda sendirian, lebih baik kami kawal Anda ke sana. Dari kecil Diva dan Devi saat menginginkan sesuatu harus segera dikabulkan. Apapun itu harus ada dan tidak bisa dibantahkan. Dengan pengawalan ketat, Diva dan Devi menuju ke perbatasan. Di sepanjang jalan kota Saranjana mendapatkan serangan dari berbagai arah. Untung ada semacam kubah yang melindungi kota Saranjana. Kubah tersebut transparan dan mengeluarkan energi listrik saat bersentuhan dengan benda dari luar. Banyak makhluk berterbangan berjatuhan saat menyentuh kubah tersebut. Meskipun kubah itu terlihat kokoh, tapi getaran dari serangan tetap terasa seperti gempa. Setelah beberapa saat mereka sampai di perbatasan kota Saranjana.
Situasi di sana sangat buruk, perang besar sedang berlangsung. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat kembali. Mereka berdua adalah anak komandan, cucu Tuan Damang. Tapi situasi di sini sedang buruk. Tuan Damang berikan perintah untuk menutup jalur ini sementara. Izinkan kami masuk, tidak peduli apa yang terjadi. Setelah panjang lebar Diva menjelaskan, penjaga tersebut masih tetap tidak mengizinkan mereka lewat. Hal itu membuat Diva dan Devi marah. Biarkan kami lewat. Penjaga tersebut terpental terkena hembusan angin yang dikeluarkan oleh Diva dan Devi. Rambut panjang mereka sebagian berdiri dan mata mereka memutih. Penjaga perbatasan tidak punya pilihan lain selain mengizinkannya masuk. Diva dan Devi bersikeras ingin bertemu dengan ibunya karena situasi saat itu. Mereka khawatir terjadi sesuatu dengan ibunya. Pertempuran masih berlangsung karena lawan mereka adalah jin. Teknologi manusia tidak akan bisa membantu. Jadi pertarungan terjadi menggunakan energi spiritual. Kakek, ibu di mana? Loh, kenapa kalian ada di sini? Maaf Tuan Damang, kami tidak bisa mencegah Nona Muda. Meskipun kau gagal, bagaimana kalian bisa melewati penjaga perbatasan? Itu Nona Muda menerbangkan mereka. Maksudnya bagaimana? Setelah mendengar penjelasan darinya, Damang cukup terkejut. Tidak mungkin kedua cucunya yang lemah itu bisa membuat penjaga perbatasan terpental hanya dengan teriakannya. Apa jangan-jangan kedua cucuku ini juga keturunan Dewi Angkara? Mana mungkin ada kebetulan seperti ini. Nah, di sini tempat yang berbahaya. Ibumu sedang memimpin pasukan untuk menghadang musuh. Kalian kembali dulu. Aku ingin di sini sebelum bertemu dengan ibu. Aku juga. Damang tidak punya pilihan lain. Dia membawa Diva dan Devi menuju barak perlindungan. Di sanalah ibu mereka berada. Tadi kakek bilang ibu kami sedang memimpin pasukannya. Kakek bohong ya? Bukan seperti itu, nah. Kalian lihat saja sendiri nanti. Saat mereka tiba di barak perlindungan, mereka melihat Titi ibunya sedang duduk dan matanya terpejam. Ibu, jangan ganggu ibumu. Saat ini ibumu sedang melakukan astral protection. Dia tidak boleh diganggu. Astral protection sama seperti Meraga Sukma, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Titi anak Damang adalah wanita kuat yang konon keturunan Dewi Angkara. Dewi Angkara adalah salah satu pendiri kota Saranjana, seorang wanita manusia yang pernah hidup hingga 500 tahun. Dewi Angkara sangat sakti, disegani oleh para jin dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dewi Angkara memiliki jiwa spesial yang disebut penyatuan jiwa, yang mana kondisi jiwa tersebut bisa menyatu dengan jiwa jin dan menjadi sangat tidak terkalahkan saat itu juga. Teriakan Dewi Angkara konon bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan. Meskipun Titi adalah keturunan Dewi Angkara dan memiliki jiwa spesial seperti Dewi Angkara, dia masih belum bisa disamakan dengan Dewi Angkara dalam hal kekuatan. Meskipun dalam kondisi penyatuan jiwa, Titi bahkan tidak bisa menggunakan kemampuannya saat dia tidak dalam keadaan Meraga Sukma. Tapi meskipun begitu, saat Titi dalam kondisi penyatuan jiwa, dia menjadi sangat kuat. Banyak orang menyebutnya sebagai Dewi Kehancuran, karena saat penyatuan terjadi pasti ada kehancuran di mana-mana. Damang sendiri juga tidaklah lemah. Silsilah keturunan Damang juga tidak main-main. Tetapi yang menjadi faktor utama dalam keluarga adalah keturunan wanita. Konon istri Damang juga salah satu keturunan Dewi Angkara. Tapi istri Damang meninggal saat melahirkan Titi. Sejak saat itu Damang tidak lagi menikah. Hidupnya dia abdikan untuk kota Saranjana. Dia melindungi di balik bayang-bayang meskipun setelah dia pensiun. Sedangkan Diva dan Devi, meskipun saat itu mereka belum menyadarinya, tapi saat mereka marah, mereka bisa menerbangkan apapun yang mereka lihat. Dan julukan Dewi Maut untuk Diva dan Devi dimulai dari sini. Diva dan Devi duduk di sebelah ibunya. Mereka mengikuti gaya ibunya yang sedang duduk seperti orang meditasi. Apa yang kalian lakukan, nah? Ibu pernah mengajarkan kami untuk selalu melakukannya saat kami sedang marah. Damang hanya mengerutkan keningnya. Apa mungkin Titi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Posisi yang sedang mereka lakukan adalah tahap untuk Meraga Sukma.
Memang proses meraga sukma membutuhkan ketenangan yang tinggi, mengolah batin setenang air, memusatkan cakra ajna di 7 titik aliran spiritual. Jika ketenangan tercipta, benang spiritual akan terbentuk dan mengikat erat seluruh jiwa. Saat itulah pertama kalinya secara tidak sengaja Diva dan Devi mengalami kondisi meraga sukma, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan pertarungan. Banyak rahasia yang tidak diketahui oleh Damang. Seandainya Diva dan Devi benar-benar keturunan Dewi Angkara, jiwa kembar adalah jiwa yang langka jika keduanya memiliki kondisi jiwa spesial. Penyatuan jiwa saat mereka menyatu dengan jin dan bergabung menjadi satu, entah akan seperti apa jadinya mereka. Di dalam barak perlindungan, Diva dan Devi tanpa disengaja melewati proses meraga sukma. Yang mereka ketahui proses tersebut hanya untuk ketenangan jiwa. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Damang tidak diam begitu saja. Dia pergi menuju ruangan lain dan segera meraga sukma menyusul cucunya. Tapi ternyata Diva dan Devi masih berada di barak. Mereka berdua kebingungan melihat tubuh mereka sendiri. Syukurlah kalian berdua masih berada di sini. Kek, apa yang terjadi dengan kami? Sekarang karena kalian berdua sudah dalam kondisi seperti sekarang, mari temui ibu kalian. Terlihat raut muka mereka yang sumringah. Mereka sangat menantikan ingin melihat seperti apa sosok ibunya yang konon menjadi sosok wanita yang sangat kuat di Saranjana. Suara dentuman yang menggelegar menggema di seluruh wilayah, suara petir bersautan, dan suara mendung dengan hujan kecil membasahi lokasi tersebut. Para prajurit, pendekar, dan warga Saranjana yang mampu bertarung berlarian menuju ke arah pusat area pertempuran. Cepat! Hei, berbaris! Sebelah sana imbangi kecepatan. Tetap dalam kelompok, jangan terpisah. Jak, di mana Titi berada? Siap, Tuan Damang. Komandan tertinggi berada di garis depan saat ini. Mohon hati-hati, Tuan Damang. Jawab Jack, salah satu dari 10 panglima bawahan Titi. Damang langsung menuju ke medan pertempuran. Mungkin dalam keadaan biasa Damang hanyalah seorang kakek biasa, meskipun sedikit lebih kuat dari manusia yang lainnya. Tapi saat dalam keadaan meraga sukma, Damang tidak bisa dianggap remeh. Melindungi Diva dan Devi jauh lebih dari cukup. Selain itu, Damang juga memiliki 5 pengikut yang setia. 5 pengikutnya ini juga dianggap sudah cukup tua dan juga mantan panglima yang dulu mengikuti Damang. Dari jarak yang tidak begitu jauh, terlihat Titi sedang berhadapan dengan sosok makhluk merah seperti belalang. Pertarungan mereka terlihat imbang meskipun Titi sudah dalam kondisi penyatuan jiwa. Titi menyadari kehadiran Damang dan membuatnya tidak fokus ketika bertarung dan menyebabkan dia harus mengalami kerugian. Titi hampir saja terkena serangan telak. Beruntung dia sempat bertahan dan hanya mengalami luka kecil. Ibu! Mereka secara spontan berlari menghampiri ibunya yang tengah tersungkur. Damang perhatiannya teralihkan saat dia berbicara dengan beberapa bawahannya dan tidak sempat untuk mengejar Diva dan Devi. Ternyata kau memiliki anak. Baiklah, biar aku habisi mereka berdua. Titi berusaha menghalangi, tapi sayangnya Titi berada lebih jauh dari Kratok. Satu serangan Kratok siap menghantam Diva dan Devi yang dalam kondisi tidak siap. Dua sosok panglima dengan cepat ingin menjadi tameng buat Diva dan Devi, tapi saat mereka menyentuh Diva dan Devi, keajaiban terjadi. Awas, Nona! Kedua sosok panglima tersebut tiba-tiba tersedot ke dalam jiwa Diva dan Devi. Perubahan jiwa mereka tiba-tiba berubah mirip dengan kondisi Titi saat itu. Anakmu sudah mati. Bagaimana perasaanmu sekarang, manusia jalang? Serangan Kratok tepat mengenai di mana Diva dan Devi berada sebelumnya. Debu berterbangan menutupi pandangan. Hanya terlihat bayangan Kratok yang sedang tertawa puas. Beraninya kau. Titi si Dewi penghancur telah bangkit. Matanya berubah putih. Begitu juga dengan rambutnya. Damang juga sangat marah. Dia berubah menjadi sosok yang kekar dan sangat kuat. Oh tidak, Panglima tertinggi mulai marah. Ditambah lagi Tuan Damang yang tiba-tiba berubah dalam kondisi terkuatnya.
Ini akan menjadi bencana untuk semuanya. Mundur, mundur semuanya. Oh tidak, aku tidak menyangka di mana manusia terkuat akan turun tangan. Aku sangat tersanjung. Tiba-tiba Kratok tersungkur, debu mulai menghilang dan terlihat Diva melayang beberapa jengkal dalam kondisi yang mirip seperti Titi. Kurang ajar, beraninya menyerang tiba-tiba. Siapa itu? Kratok belum sempat berdiri dengan benar, dia tiba-tiba mendapatkan serangan lagi. Devi yang berada di sampingnya sebelumnya tidak dia sadari. Itu komandan tertinggi. Wah, bukan, komandan tertinggi ada di sana. Lalu siapa dia? Ada satu lagi yang mirip sepertinya. Mereka kok bisa mirip dengan komandan tertinggi? Tidak hanya mereka yang terkejut, Damang dan Titi bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Sekali lagi Kratok tidak menyadari dari arah mana dia akan diserang. Kau berani menyakiti ibu. Kau harus dimusnahkan. Kratok menjadi bulan-bulanan tanpa bisa bertahan. Semakin lama serangan Diva dan Devi semakin sering hingga membuat Kratok tidak sempat hanya untuk bicara saja. Bahkan saat Kratok tidak bisa lagi berdiri, mereka masih menyerangnya tanpa henti. Hingga jiwa Kratok benar-benar hancur. Kejam, mengerikan. Pasukan musuh terpaksa mundur dan menghentikan serangan, tetapi tidak ada satupun musuh yang bisa lolos dari penglihatan Diva dan Devi. Semuanya dibantai tanpa ada satupun yang lolos. Dari dulu pihak Saranjana hanya bertahan menunggu musuh kelelahan dan mundur dengan sendirinya. Tapi tidak untuk hari itu. Kali ini musuh mengalami pukulan yang keras. Semua yang datang menyerang kota Saranjana tidak ada satupun yang lolos. Tindakan Diva dan Devi mengingatkan warga Saranjana dengan sosok legenda sang Dewi Angkara yang kejam tanpa belas kasih kepada musuhnya. Seluruh warga Saranjana semuanya tahu aksi mereka berdua dari layar proyeksi yang sangat canggih yang berada di setiap sudut kota Saranjana. Wah, hebat. Siapa dia? Tidak peduli siapa dia, yang penting dia melindungi kota kita. Dia macam reinkarnasi Dewi Angkara. Selain Nyonya Titi Dewi Penghancur, ternyata lahir keturunan yang lain dari Dewi Angkara. Kira-kira siapa dua wanita itu? Mereka sangat ganas seperti Dewi Maut. Benar Dewi Maut, sebutan yang hebat. Wah, Dewi Maut. Hiruk-pikuk warga Saranjana mulai membicarakan Diva dan Devi. Apa-apaan para warga itu? Seenaknya saja berikan julukan. Ya begitulah mereka, Tuan Demang. Tapi kami sangat terkejut. Ternyata cucu Anda keduanya keturunan Dewi Angkara. Ayah, maaf telah melibatkan anak-anakmu. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tidak perlu ada yang disesali, Ayah. Yang penting mereka berdua baik-baik saja. Ibu! Dari balik kekejaman Diva dan Devi saat penyatuan, mereka berdua hanyalah anak perempuan yang rapuh. Tangis kerinduan keduanya tidak bisa lagi dibendung. Bahkan yang melihat mereka merasakan kesedihan yang mereka alami. Tidak terkecuali warga Saranjana yang melihatnya melalui alat proyeksi. Tidak kurang dari 1 hari Diva dan Devi berada di kota Saranjana. Dia sudah cukup terkenal dengan aksinya yang sangat brutal dan sadis terhadap musuh. Mereka berdua akhirnya dikenal sebagai Dewi Maut, keturunan Dewi Angkara. Bahkan wali kota Saranjana mengundang mereka secara langsung dan memberikan hak serta kedudukan di kota Saranjana. Tidak peduli mereka lahir dari mana dan silsilah keluarganya, yang mereka tahu Diva dan Devi saat itu adalah sosok pahlawan yang telah diakui oleh warga Saranjana. Setelah kejadian itu, Kamusi dan Kamutu bertekad untuk mengikuti Diva dan Devi, melindunginya dan mensupport mereka. Titi juga tidak keberatan, dua panglima setianya mengikuti anaknya. Lagi pula ada kecocokan di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Diva dan Devi mampu membaca pikiran masing-masing. Mereka lebih sering berucap bersamaan seperti mereka ini adalah satu orang yang terbelah menjadi dua. Selain mereka berdua kembar, Kamusi dan Kamutu juga jin kembar. Mereka mulai sering melakukan perjalanan spiritual.
dan kemudian kenal dengan kakak Jaka yang saat itu tinggal di Kalimantan, lalu bergabung dengan tim Dairi di tempat lain di mana Rio berada. Krepah, musnahkan semua yang menghalangi. Aku suka. Saat tiba di perbatasan wilayah Watu Wesi, Rio langsung bertindak tanpa diketahui oleh musuh. Krepa adalah pangeran kegelapan, kesadisannya jauh lebih mengerikan daripada Diva dan Devi. Krepa adalah simbol kejahatan abadi, tidak ada musuh yang tidak takut ketika mereka berdua tiba. Di jalur perbatasan wilayah Watu Wesi, di sekelilingnya adalah tebing yang tinggi. Bebatuan yang berwarna hitam mengkilap dibasahi oleh air yang menetes di setiap tebing, menjadikan suasana di sekitar menjadi lembab dan tercium seperti besi yang karatan. Jalanan juga terbuat dari batu hitam yang mengkilap. Semuanya tersusun alami, tercipta karena kondisi alam yang membentuknya. Hampir keseluruhan wilayah Watu Wesi terbentuk dari bebatuan besi yang sangat keras. Bahkan pada bukit yang seluruhnya diselimuti oleh besi dan pedang-pedang yang tajam maupun pedang rusak. Namanya Bukit Pedang jika beruntung makhluk yang datang ke Bukit Pedang bisa mendapatkan pusaka yang hebat. Tapi sayangnya tidak mudah pergi ke Bukit Pedang. Konon Bukit Pedang adalah makam dari sepasang empu yang telah membuat ribuan pedang di bukit tersebut. Siapapun yang ingin memasuki Bukit Pedang akan berhadapan dengan roh pedang penunggu bukit tersebut. Dahulu sebelum wilayah Watu Wesi dikuasai oleh pasukan Butara Kala, desa Watu Wesi adalah tempat bagi para pendekar atau prajurit mencari pusaka. Ada sayembara setiap setahun sekali. Setiap makhluk yang memiliki rana di atas jiwa besi atau setidaknya memiliki rana pondasi awal tingkat rendah memiliki kesempatan untuk memasuki Bukit Pedang untuk mendapatkan pusaka yang cocok untuknya. Namun Bukit Pedang sangat berbahaya. Sangat jarang ada yang bisa mendapatkan pusaka yang memiliki jiwa di dalamnya. Rata-rata mereka mendapatkan senjata spiritual paling tinggi. Jika tidak beruntung hanya pedang biasa atau pedang rusak yang mereka dapatkan. Bukit Pedang memiliki 3 tingkatan. Paling bawah adalah kumpulan pedang rusak atau pedang biasa. Dan ada beberapa pedang spiritual meskipun tidak banyak. Lokasi ini tidak dijaga oleh roh pedang, tetapi ada energi pedang yang menyelimuti wilayah ini. Makhluk biasa atau di bawah ranah pondasi awal akan terpotong-potong jika terkena energi pedang tersebut. Di atasnya atau di bagian tengah adalah wilayah yang berbahaya. Tempat ini dijaga oleh roh pedang yang memiliki energi pedang yang jauh lebih kuat serta roh pedang yang bisa mengejar targetnya. Namun meskipun tempat ini berbahaya, di sini tersimpan banyak pedang spiritual tingkat tinggi dan ada beberapa pedang spiritual yang sudah memiliki jiwa atau disebut sebagai pedang jiwa. Lokasi paling atas atau tempat yang konon adalah makam dari sepasang empu yang menciptakan semua senjata yang ada di Bukit Pedang. Di sana adalah tempat terlarang, sejauh ini belum ada yang bisa memasukinya. Konon Kesultanan Merapi dan Raja Merapi pernah memasukinya dan menetapkan tempat tersebut sebagai area terlarang. Tempat ini rata-rata banyak terdapat pedang jiwa yang berserakan dan ada beberapa pusaka yang memiliki roh yang kuat disebut sebagai pedang roh. Contohnya seperti beberapa pusaka Raja Kayu, busur panjang, tombak samudra, dan lainnya. Dan ada satu lagi senjata paling kuat di atas itu semua. Tapi keberadaannya tidak bisa ditemukan bahkan oleh Raja Merapi sekalipun. Di alam Merapi jenis senjata dibagi menjadi 5 di antaranya. Senjata biasa atau rusak. Sebenarnya senjata ini bukan senjata rusak, hanya saja senjata ini tidak bisa digunakan untuk berperang. Bagi mereka yang memiliki ranah pondasi awal atau lebih tinggi, senjata ini tidak bisa melukai mereka. Maka dari itu senjata ini disebut juga sebagai senjata rusak. Senjata ini hanya digunakan oleh makhluk yang memiliki jiwa besi untuk keperluan pembangunan dan kegiatan lainnya di luar peperangan. Senjata spiritual. Senjata ini banyak digunakan oleh para prajurit dan pendekar yang berada di ranah pondasi awal. Pembentukan chi, penyatuan chi karena senjata spiritual juga memiliki tingkatan mulai dari tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Senjata jiwa, senjata ini jauh lebih kuat dari senjata spiritual. Karena senjata ini memiliki jiwa pedang yang membantu pemakainya memiliki daya serang yang lebih tinggi dan bisa mengeluarkan energi pedang untuk bertahan. Senjata jiwa bisa digunakan oleh semua ranah, tidak peduli itu ranah jiwa besi sekalipun. Yang terpenting adalah jiwa pedang tersebut mengakui pemiliknya.
Senjata roh hampir mirip dengan senjata jiwa. Hanya saja senjata roh memiliki kesadarannya sendiri dan mampu berubah bentuk sesuai keinginan pemiliknya. Senjata roh juga memiliki berbagai macam elemen yang berbeda seperti api, angin, petir, dan sebagainya. Senjata ini juga merupakan senjata yang langka dan sulit untuk ditemukan. Bahkan para pilar Merapi sekalipun belum tentu memilikinya. Senjata dewa, sebut saja senjata dewa ya, karena senjata ini dianggap mitos dan tidak pernah ada yang tahu. Konon menurut cerita legenda yang pernah didengar, senjata dewa terbentuk dari makhluk kuat yang berubah bentuk menjadi sebuah pusaka. Dari seluruh alam gaib yang maha luas, setiap makhluk yang ada mampu menempa jiwanya menjadi sebuah senjata. Akan tetapi jika hal itu dilakukan, mereka tidak lagi memiliki kebebasan. Selamanya mereka akan menjadi sebuah senjata. Senjata dewa biasanya terbentuk dari makhluk yang sudah memiliki umur yang sangat panjang. Dan dalam kondisi lemahnya, daripada mati biasanya mereka akan menjelma menjadi sebuah pusaka. Akan tetapi makhluk yang mulai lemah berubah menjadi pusaka, kemampuannya akan dibawa pusaka dewa yang terbentuk dari makhluk dalam kondisi terkuatnya. Pastinya akan jarang sekali menemukan senjata dewa yang terbentuk dari makhluk yang dalam kondisi terkuatnya. Rata-rata senjata dewa terbentuk dari makhluk yang sudah mau mati. Meskipun begitu, itu tetaplah senjata dewa yang sangat sulit ditemukan. Di tempat Rio berada, Kerpa dengan senang membantai semua makhluk yang ada di pos penjagaan di jalur perbatasan. Semua makhluk yang ada di sana meleleh, melebur tanpa ada sisa. Bahkan Krepa tidak membiarkan budak satupun yang lolos. Semuanya dibantai tanpa terkecuali. Krepa, apa situasinya sudah aman di sini? Semua terkendali. Kemana kita akan pergi, Rio? Bagaimana menurutmu? Bunuh penguasa di sini dulu atau langsung ke Bukit Pedang terlebih dahulu? Ayo kita obrak-abrik dulu wilayah ini, baru menuju ke Bukit Pedang. Boleh juga, tapi akan memakan waktu lama. Bagaimana jika menuju ke Bukit Pedang sambil menghabisi mereka? Terus bagaimana rencanamu? Saat bertemu musuh jangan semuanya dibunuh, sisakan beberapa. Biarkan kita kabur, kita terbiasa bermain sembunyi-sembunyi. Kali ini akan kita coba untuk terang-terangan. Biarkan musuh mencari kita, jadi kita tidak perlu mencari mereka. Seandainya ada kita mendapati musuh yang kuat, kita tinggal kabur. Tidak ada yang lebih lihai dari kita untuk urusan kabur dan sembunyi. Aku suka idemu. Ayo kita lakukan. Berhenti, kalian sudah terkepung. Menyerahlah, setidaknya akan kami biarkan jiwa kalian utuh. Kebetulan, Krepa. Kita mulai dari sekarang. Ingat, jangan bunuh semuanya. Apa mereka sudah putus asa? Mereka kira kita tidak tahu perbuatan mereka. Benar, mereka tidak tahu jika jiwa kita telah ditandai oleh Tuan Siswoyo. Jika salah satu dari kita mati, Tuan pasti tahu. Kali ini tamat riwayat mereka. Apa ini? Di saat prajurit Butarakala sedang membicarakan Rio dan Krepa, mereka tidak menyadari bahwa aura hitam yang dikeluarkan Krepa sudah berada di antara mereka yang telah mengepung. Dalam sekejap saja puluhan prajurit Butarakala musnah, hanya menyisakan 2 sosok prajurit yang ketakutan. Aku sisakan 2 makhluk. Lalu bagaimana? Biarkan mereka pergi? Tunggu, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada mereka. Katakan, siapa pimpinan kalian? Seberapa kuat dia dan seperti apa kemampuannya? Tuhan kami adalah Siswoyo. Dia sangat kuat. Kami tidak tahu dia di ranah apa. Tapi dia adalah salah satu jenderal kuat di bawah pilar Merapi. Kemampuan khususnya dia bisa menandai jiwa kami. Jika kami terbunuh, Tuhan pasti tahu siapa pelakunya. Jadi, jika kalian membunuh kami, kalian tidak akan lepas dari Tuan Siswoyo. Oh, ternyata begitu. Baiklah, di mana arah Bukit Pedang yang paling dekat? Ikuti saja jalur aliran sungai itu.
Itu adalah jalan alternatif yang lebih cepat menuju Bukit Pedang. Sepertinya kalian ingin sembunyi di sana. Itu pilihan tepat. Lewatlah sana dan kalian bertemu dengan rombongan Tuan Rogo. Aku rasa Tuan Rogo sudah cukup membunuh kalian. Benarkah? Baiklah, jika begitu kalian bisa menyusul rekan kalian. Krepa, habisi mereka. Hei, jika kalian membunuh kami, Tuan Siswoyo akan mengetahui lokasi kalian dimanapun kalian pergi. Ya itulah yang kami inginkan. Rio dan Krepa kemudian mengambil arah alternatif seperti yang dikatakan oleh sosok sebelumnya. Melewati jalur utama akan memakan waktu lama. Kini mereka tidak perlu memancing kehadiran mereka, karena Siswoyo yang menguasai wilayah Watu Wesi memiliki kemampuan melacak jiwa. Meskipun melewati pinggiran aliran sungai memang akan lebih cepat menuju ke Bukit Pedang, tetapi mereka harus melewati pos pengamanan yang menjaga jalur ke Bukit Pedang. Di sana dijaga oleh sosok kepercayaan Siswoyo yang bernama Rogo. Dia salah satu dari 10 pengawal Siswoyo yang diakui kehebatannya. Air sungai sangat tenang, seperti airnya tidak mengalir meskipun sungainya tidak terlalu besar. Tapi airnya sangat jernih. Wilayah Watu Wesi tidak memiliki pepohonan hijau. Ada beberapa pepohonan tetapi semuanya mengeras seperti besi. Begitu juga dengan tanahnya, hanya ada bebatuan dan pasir hitam atau pasir besi. Rio dan Krepa menelusuri pinggiran sungai. Mereka tidak ada takut seandainya jalan tersebut adalah jebakan. Mereka terlalu percaya diri, tapi mau bagaimanapun Rio itu sekelas Jaka. Bahkan sikap sombongnya juga hampir mirip Jaka. Tapi Rio lebih mengandalkan Krepa daripada kemampuannya sendiri. Sepertinya di depan ada pos penjagaan. Bagaimana? Mau serang langsung atau kita lakukan seperti biasa? Kita lakukan seperti biasa aja. Lagi pula pimpinan mereka bisa menemukan kita setelah membunuh bawahannya. Serang langsung akan merepotkan jika jumlah mereka banyak. Kita serang diam-diam seperti biasa saja. Kita masih bisa memanggil jiwa marah. Jumlah musuh tidak menjadi masalah. Tidak. Terlalu awal memanggil prajurit jiwa marah. Aku harus menghemat energi spiritualku. Kita lakukan saja seperti biasa. Krepa berubah menjadi bayangan lalu menuju base penjagaan musuh. Satu persatu prajurit musuh tumbang tanpa disadari. Saat Krepa menuju satu tempat di mana Rogo berada, Krepa tidak bisa bersembunyi darinya. Siapa di sana? Krepa terlalu ceroboh. Dia langsung menyerang Rogo dalam keadaan siap. Krepa terpukul hingga terpental keluar dari tenda Rogo. Seketika bawahan Rogo bermunculan dan mengepung Krepa. Mungkin kau bisa mengecoh yang lain, tapi tidak denganku. Kau terlalu meremehkan aku. Apa bedanya bertambah beberapa badut, kalian tetap akan mati. Kau terlalu percaya diri. Apa rekanmu yang berada di luar bisa membantumu? Sepertinya Rogo sudah mendapatkan informasi mengenai Rio dan Krepa. Rogo sudah bersiap sebelumnya. Saat Krepa bertindak diam-diam, beberapa pasukan Butara Kala mengepung Rio yang sudah dipersiapkan sebelum Rio dan Krepa tiba. Rogo bahkan juga mendapatkan informasi tentang kemampuan mereka. Mengenai Krepa, Rogo sudah menganalisis bahwa Krepa adalah makhluk bayangan yang secara ahli menyerang diam-diam. Karena Rogo tidak mendapatkan informasi mengenai kemampuan Rio, dia beranggapan Rio hanya mengandalkan Krepa. Tapi untuk jaga-jaga, Rogo mengirimkan pasukan elit untuk mengepung Rio. Pasukan elit Butara Kala rata-rata memiliki ranah penyatuan Chi atau setidaknya setingkat dengan Ki Clara. Persiapan Rogo sungguh matang, dia benar-benar tidak meremehkan musuh. Krepa ingin pergi ke tempat Rio, tetapi Krepa dihalangi oleh obor yang menyala terang di sekelilingnya. Krepa lemah terhadap cahaya dan Rogo bisa mengetahui itu. Sengaja dia menyiapkan perangkap untuk Krepa. Kau mau kabur kemana? Menyerahlah. Rekanmu pasti sudah tertangkap saat ini. Bahkan jika aku yang berada di posisi rekanmu, aku sendiri tidak akan bisa mengalahkan beberapa prajurit elit yang berada di ranah penyatuan Chi. Kau keliru jika menganggap aku yang perlu kalian tahan. Kau tidak akan tahu seperti apa dia jika sudah bertindak. Teruslah membual. Kita lihat saja hasilnya nanti. Nanti? Kenapa harus menunggunya nanti?
Kau bisa lihat hasilnya sekarang kok. Setelah Krepa selesai berucap, satu persatu obor yang menerangi bes padam. Tidak hanya obor saja yang padam, makhluk yang membawa obor juga menghilang. Apa-apaan ini? Cepat bunuh makhluk itu. Terlambat. Krepa langsung bertindak dan bersembunyi di kegelapan. Beberapa prajurit elit Butarakala yang mengepung Rio semuanya tumbang tanpa ada sisa satupun. Tidak jauh beda dengan Krepa, Rio juga memiliki kemampuan yang sama seperti Krepa. Bahkan pergerakan Rio jauh lebih baik daripada Krepa. Hanya dalam sekejap, bes penjagaan musuh menjadi sepi. Ratusan makhluk yang ada semuanya menghilang, hanya menyisakan Rogo seorang. Siapa sebenarnya kalian? Makhluk sepertimu tidak layak mengetahui siapa kami. Krepa tiba-tiba berada di belakang Rogo dan hanya dalam sekejap Rogo langsung meleleh. Rogo tidak sekuat kelihatannya. Sebelumnya dia mampu menghalau serangan Krepa karena dia sudah mendapatkan informasi dari Siswoyo mengenai mereka. Sehingga Rogo bisa menyiapkan perangkap dan bersiap-siap menghadapi serangan Krepa. Persiapan Rogo sebetulnya sudah cukup hebat. Hanya saja dia masih kurang informasi mengenai kemampuan Rio. Siswoyo sangat marah mengetahui Rogo telah mati. Rogo adalah pengikutnya yang cukup cerdas dan kuat di antara yang lain. Karena Rogo saja tidak mampu melawan Rio dan Krepa, Siswoyo akhirnya turun tangan sendiri. Rio memiliki kemampuan yang unik sejak dia masih kecil. Ibunya sudah lama meninggal dan ayahnya sebut saja Abah Giri. Dia adalah seorang praktisi spiritual yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Palu. Satu ketika saat Abah Giri sedang melakukan aktivitas spiritual, Rio yang saat itu masih berusia 7-8 tahun mengalami kerasukan yang hebat. Rio bahkan sampai melayang di udara di atas kepala Abah Giri. Dengan segala cara Abah Giri menyembuhkan putranya. Meskipun Abah Giri berhasil meredamnya, Abah Giri telah banyak menyerap energi hitam yang tidak diketahui asal-usulnya. Oleh karena itu kesehatan Abah Giri semakin memburuk. 1 bulan setelah kejadian itu, Abah Giri ayah Rio meninggal. Kemudian Rio diasuh oleh Soleh paman Rio yang tinggal di sebelah rumahnya. Setelah sepeninggal ayahnya, Rio mulai tertarik dengan dunia spiritual. Meskipun Rio tidak diajari secara langsung oleh ayahnya, dia membaca catatan yang pernah ditulis oleh almarhum ayahnya mengenai ilmu-ilmu spiritual. Rio sering bermimpi bertemu dengan anak seusianya. Sebetulnya bukan bermimpi tetapi mengalami kondisi kesadaran spiritual. Rio sering bermain dengan anak-anak tersebut. Tidak memiliki nama karena sering mengucapkan kata krep-krep. Akhirnya Rio memanggilnya dengan sebutan Krepa. Hei, siapa namamu? Namaku siapa aku tidak tahu. Baiklah, aku panggil kau Krepa saja ya. Aku Krepa. Aku suka. Krepa adalah pangeran dari kerajaan Wontira, tetapi karena kondisi fisiknya yang hitam dan kurus, dia tidak diakui sebagai pangeran. Saudara-saudara Krepa membuangnya ke dunia manusia, lalu bertemu dengan Rio. Krepa juga termasuk makhluk yang lemah. Dia selalu ada di belakang Rio saat ada bahaya. Pada satu ketika Rio kembali kerasukan, jiwanya pergi ke satu tempat yang disebut dengan dunia Mara. Saat itu Krepa mengikutinya juga. Di dunia Mara tersebut Krepa mendapatkan kemampuannya. Begitu juga dengan Rio. Setelah Rio terbangun, dia sudah hampir dikubur karena pamannya mengira Rio telah meninggal. Beruntungnya Rio bangun tepat waktu. Setelah kejadian itu Rio mulai bisa melakukan aktivitas spiritual tingkat tinggi seperti meraga sukma. Rio juga memiliki kondisi jiwa yang istimewa yang disebut sebagai jiwa Mara atau jiwa bayangan. Setiap makhluk yang dia bunuh akan menjadi pasukan Mara. Semakin banyak makhluk yang dia bunuh itu akan menjadi pasukan Mara yang bisa Rio panggil kapanpun dia mau. Jiwa Mara seperti parasit atau racun. Krepa adalah salah satu makhluk yang menguasai ilmu Mara. Sentuhan kecil darinya bisa menggerogoti jiwa musuh. Musuh yang tersentuh oleh Mara perlahan akan melebur dan merasakan sakit yang luar biasa. Krepa menjadi kuat karena Rio. Saat Krepa mendapatkan kemampuan Mara, Krepa berniat balas dendam kepada saudaranya yang telah membuangnya. Tetapi Rio mencegahnya, karena saat itu mereka masih sangat lemah jika harus berhadapan dengan satu kerajaan yang luas seperti kerajaan gaib Wontira yang makmur. Saat Rio berumur 20 tahun dan saat itu dia bahkan jauh lebih kuat dari ayahnya,
Rio memutuskan untuk membantu Krepa untuk balas dendam. Lokasi kerajaan gaib Untira tidaklah jauh dari rumah Rio. Di perbatasan kota Palu yang berlokasi di hutan yang lebat, disitulah lokasi pintu masuk kerajaan Untira. Setelah Krepa beranjak dewasa juga, dia tidak lagi mengucapkan kata krep-krep. Akhirnya tiba waktunya aku balas dendam. Dengan segala persiapan dan perencanaan yang matang, Rio akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan gaib Untira, kerajaan yang konon dibangun dengan emas, memiliki prajurit yang kuat, penduduknya memiliki penampilan yang tampan dan rupawan, cantik bagaikan bidadari, memiliki sikap yang lembut dan bijaksana, serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap makhluk lain. Tapi kenyataannya mereka mengabaikan Krepa yang memiliki kekurangan, bahkan saudaranya sendiri tega membuangnya. Krepa memiliki kehidupan yang menyedihkan selama tinggal di kerajaan Untira. Tidak ada yang peduli dengannya kecuali ibunya dan saudara perempuannya. Krepa memang lemah saat itu dan memiliki wujud yang cukup jelek dan lusuh. Banyak yang menghindarinya, bukan hanya saudara-saudaranya saja. Bahkan beberapa penduduk kerajaan Untira tidak menghormatinya sebagai seorang pangeran. Namun sekarang Krepa bukanlah sosok seperti dulu lagi. Dia telah tumbuh kuat bersama Rio, penampilannya juga jauh lebih baik, tampan dan gagah perkasa. Kedatangannya kali ini dia akan membuktikan bahwa dia tidak lagi bisa diremehkan. Dendam yang selama ini Krepa simpan sudah saatnya dia tunjukkan. Apakah Krepa akan mengamuk di tempat kelahirannya sendiri?